Selamat datang kembali di channel Joy Donghua. Kali ini Mimin akan melanjutkan part selanjutnya dari cerita Donghua yang berjudul Rebirth of the Sword Patriarch atau Leluhur Pedang Abadi. Tanpa basa-basi lagi, mari kita lanjut ke ceritanya. Bab 731, mereka yang bermarga Yun semuanya adalah pria baik. Orang tua yang melintasi alam kesengsaraan berteriak, "Bunuh!" Tapi saat kata-katanya diteriakkan dan yang lainnya belum bereaksi, tubuh Yun Hao menghilang langsung dari tempat. Teleport. Ini hanya alam kesengsaraan ganda, bunuh aku, apakah kamu layak? Suara dingin terdengar di belakang lelaki tua di alam kesengsaraan. Orang tua, itu ketakutan, dan tanpa sadar berbalik dengan tajam. Pedang yang dengan cepat tumbuh lebih besar di matanya. Yun Hao menusuk kepala lelaki tua itu dengan pedang. Satu pedang membunuh. Saat berikutnya, pedang tersapu, dan segel api Taiyan menyapu dengan cahaya pedang, dan dalam sekejap mata, sekelompok orang yang baru saja mengepung Yun Hao semuanya kewalahan oleh lautan api yang mengamuk. Ah! Jeritan mengerikan terdengar. Wah! Ekspresi Yun Hao acuh tak acuh, dan dalam sekejap, dia mengendalikan 81 pedang terbang untuk terbang keluar, dan susunan pedang bergegas ke lautan api, menuai nyawanya. Tanpa menggunakan pola dan formasi leluhur pembunuhan ilahi setengah langkah, para biksu di bawah lapisan kelima alam kesengsaraan juga tidak kesulitan bagi Yun Hao. Ledakan, ledakan, cahaya harta karun yang menyala di tubuh Qin Wan menjadi semakin redup. Di belakangnya, Komandan Iblis Agung Bie, yang telah menyelesaikan alam kesengsaraan, sedang dalam pengejaran panas, terkadang meledakkan tinju yang mendominasi, dan langit dan bumi hancur. Keturunan keluarga Qin, kamu adalah satu-satunya yang tersisa di generasi muda, membunuhmu akan menjadi pukulan besar bagi keluarga Qin, hahaha. Iblis besar Suai Bie tersenyum ganas, berakselerasi seketika, menyusul Qin Wan, dan meledak dengan pukulan lain, dan ki iblis yang ganas dan kejam benar-benar menghancurkan cahaya harta karun perlindungan tubuh Qin Wan. Tubuh Qin Wan tersapu, menghancurkan puncak gunung. Komandan Iblis besar Bie mencibir dan menukik ke bawah. Qin Wan, yang berdiri di tumpukan puing-puing, memiliki ekspresi tegas di wajahnya. Orang-orang dari keluarga Qin, bahkan jika mereka mati dalam pertempuran, mereka tidak akan pernah menundukkan kepala di depan klan iblis. Pada saat ini, tubuh mungil Qin Wan, keinginan yang terpancar, sangat kuat. Bahkan jika ada kesenjangan yang tidak dapat diatasi antara kekuatannya dan komandan iblis besar dari klan iblis, Bie, dia ingin melawan Bie sama saja dengan lalat capung yang mengguncang pohon. Tetapi, dia tak kenal takut, tak kenal takut. Itu hanya kematian. Sebelum Anda mati, jangan pernah menyerah, jangan menundukkan kepala. Saat berikutnya, Qin Wan menggigit bibirnya dan membunuh komandan iblis besar Bie yang membunuh. Sebuah pedang keluar. Bahkan jika dia tahu bahwa dia menggunakan semua kekuatannya, dia bahkan tidak bisa membelah kulit iblis besar yang tampan. Tapi dia masih menggunakan seluruh kekuatannya untuk menebas pedang ini. Hah! Pedang Ki menebas langsung dari kepala Marsekal Iblis Besar Bie ke perut. Tubuh Komandan Iblis Besar Bie terbelah menjadi dua dan meledak langsung di udara. Dua bagian mayat jatuh ke tanah. Qin Wan tercengang, benar-benar bingung. Bagaimana situasinya? Ini adalah Iblis Besar dari klan Iblis. Seorang pria super kuat yang telah menyelesaikan alam kesengsaraan. Generasi kultivator yang lebih tua dari keluarga Qin mereka. Tidak banyak orang yang bisa mengalahkan iblis besar Bie ini. Setan besar yang begitu kuat diretas sampai mati sendiri dengan begitu mudah. Qin Wan mengambil pedang dan melihat darah iblis yang ternoda di bilahnya. Dia curiga bahwa itu terlalu palsu, terlalu tidak nyata, dan dia hampir tidak bisa menahan diri untuk menebas dirinya sendiri untuk melihat apakah dia sedang bermimpi. Tiba-tiba, Qin Wan mendengar suara gerakan. Dia melihat di mana setengah dari tubuh Bie jatuh. Kemudian, dia bertemu Yun Hao. Yun Hao melepas cincin penyimpanan Marsekal Iblis Besar dan melemparkannya ke Qin Wan. Mari kita lihat apakah ada bukti kolusi antara iblis dan keluarga Qinmu di cincin penyimpanan. Kata Yun Hao. Qin Wan mengambil cincin penyimpanan dan segera menebak kebenarannya. Yun Gonsi, kamu baru saja membantuku. Yun Hao, semacam. Baru saja, memang Yun Hao yang tiba. Dengan premis tidak mempersiapkan formasi terlebih dahulu, untuk menghadapi keberadaan alam kesengsaraan yang sempurna, dia hanya bisa menggunakan pola leluhur ilahi setengah langkah.
Membunuh seorang pria yang telah menyelesaikan alam kesengsaraan dengan pola leluhur dewa pembunuhan setengah langkah benar-benar menghancurkan, membunuh dalam satu pukulan. Oleh karena itu, sebelum Qinwan membelah Marsekal Iblis Besar Bie ini menjadi dua, Marsekal Iblis Besar Bie benar-benar mati, dan vitalitas fisik serta asal jiwanya dihancurkan oleh kekuatan pola leluhur pembunuh dewa setengah langkah. Qinwan, Tuan Muda Yun, terima kasih, kamu menyelamatkanku 2 kali. Yun Hao tersenyum tipis dan berkata, mari kita lihat apakah ada petunjuk di cincin penyimpanan ini dulu. Qinwan, mengapa Yun Gonsi merasa bahwa klan iblis ini berkolusi dengan orang-orang dari keluarga Qin kita? Yun Hao, setelah kamu pergi, tidak ada penjagamu yang mengikuti untuk melindungimu. Qinwan, mereka mungkin tahu bahwa ini adalah jalan buntu, jadi mereka tidak mengikuti. Meskipun saya marah, tetapi saya tidak bisa menyalahkan mereka. Yun Hao menambahkan, kalau begitu, mereka ingin membunuhku. Qinwan, hah? Yun Hao, jadi, aku membunuh mereka semua. Qinwan diam-diam memeriksa cincin penyimpanan. Setelah beberapa saat, Qinwan menuangkan seikat botol giok dari cincin penyimpanan. Di dalam botol giok, ada pil ungu. Benar saja, seseorang di keluarga Qin telah berkolusi dengan iblis. Qinwan menggertakkan giginya dan berkata, sangat marah. Yun Hao meminum pil ungu dan melihatnya. Yun Gonsi, ini adalah pil awan ungu, kelas menengah dari peringkat surgawi, itu adalah pil unik dari keluarga Qin kita. Biasanya, kontrol keluarga Qin atas pil awan ungu sangat ketat, bahkan jika klan iblis merampoknya, tidak mungkin untuk mengambil begitu banyak pil awan ungu, hanya mungkin ada orang berpangkat tinggi dalam keluarga Qin yang memberikan pil itu kepada klan iblis. Yun Hao, lalu mengapa iblis memburumu? Qinwan, klan iblis tidak mengejarku, tetapi membunuh semua keturunan keluarga Qin. Sekarang, garis keturunan generasi muda keluarga Qin kita. Aku satu-satunya yang tersisa. Mendengar ini, Yun Hao sedikit mengernyit. Qinwan, keluarga Qin kami telah menjaga gua iblis selama beberapa generasi. Tetapi beberapa waktu lalu, tiba-tiba kekuatan misterius mematahkan blokade keluarga Qin kami terhadap gua iblis dari luar. Setan di gua iblis itu semuanya melarikan diri, dan kemudian mereka menarik iblis dari tempat lain, dan bahkan Fu Dongyang, kepala komandan Korps Istana Bela Diri, memimpin sejumlah besar penjaga iblis untuk tiba, tetapi mereka tidak dapat mengendalikan situasi. Dan pada saat ini juga merupakan waktu ketika generasi muda dari keturunan keluarga Qin kita pergi berlatih. Seluruh situasinya berantakan, dan iblis juga menemukan tempat persidangan kami. Jadi saya melarikan diri sendirian. Sebelumnya, saya pikir aneh bahwa hanya beberapa anggota penting dari keluarga Qin yang mengetahui lokasi persidangan keluarga Qin, tetapi sekarang kebenaran telah terungkap, ada orang-orang di dalam keluarga Qin yang berkolusi dengan klan iblis. Mata Yun Hao bersinar dengan cahaya. Jelas, fakta bahwa iblis telah membuat kekacauan besar ada hubungannya dengan dia. Beberapa waktu lalu, Ye Wei diam-diam memesan hadiah untuknya, untuk mendukung kekuatan yang bersedia memberinya perlindungan. Oleh karena itu, orang-orang di Tanah Suci Hutan Belantara Timur membuat pemberontakan klan iblis dan memikat Fu Dongyang pergi. Klan iblis yang keluar dari Tanah Suci Hutan Belantara Timur dibebaskan dari gua iblis yang dijaga oleh keluarga Qin. Adapun keluarga Qin, ada orang-orang di dalam keluarga Qin yang berkolusi dengan klan iblis. Kemungkinan terkait dengan Tanah Suci Hutan Belantara Timur tidak besar, lagi pula, hadiahnya benar-benar tiba-tiba, dan tidak mungkin bagi Tanah Suci Hutan Belantara Timur untuk punya waktu untuk membuat tata letak yang terlalu hati-hati, dan tujuan mereka hanya satu, yaitu untuk memperkeruh air dan membiarkan Istana Bela Diri Fu Dongyang meninggalkan kota Tongtian. Dan, untuk Tanah Suci Hutan Belantara Timur, hanya ada satu keluarga Qin. Itu tidak sebanding dengan masalah mereka. Jelas, orang-orang dari keluarga Qin yang berkolusi dengan klan iblis benar-benar memanfaatkan kekacauan itu. Dalam benak Yun Hao, banyak pikiran berlalu. Ketika dia memiliki ide yang jelas, dia menemukan bahwa Qinwan menatapnya dengan mata kosong. Nona Qin. Qinwan kembali sadar, sedikit malu, matanya menghindar, dan berkata, Tuan Muda Yun, Anda bisa memanggil saya Nona Waner. Yun Hao, Nona Waner. Qinwan mendengus dan berkata, Tuan Muda Yun, kita berteman sekarang, kan? Yun Hao, seperti Qin Wan, bagus, nama keluarga Yun adalah pria yang baik, dan akhirnya saya bertemu dengan seseorang bermarga Yun, hehe. Yun Hao,
Nona Waner, apakah Anda kenal orang lain bermarga Yun? Qin Wan mengangguk berat dan berkata, nah, nama keluarga paman saya adalah Yun. Namanya Yun Tianquo. Dia sangat baik kepada bibi saya. Sangat tergila-gila. Jadi saya memberitahu bibi saya bahwa saya juga akan menemukan pria baik bermarga Yun untuk dinikahi di masa depan. Yun Hao. Jadi, yang ini di depanmu adalah sepupumu? Bab 732, Bisu Isuan, keluarga Qin telah berubah. Pada saat ini, hati Yun Hao sedikit gelisah. Meskipun dia bereinkarnasi dan terlahir kembali, perasaan Yun Tianquo padanya memang nyata. Ketika dia berada di kota Liu Yun, dia sudah sepenuhnya mengenali pria kasar itu. Darah lebih kental dari air. Sekarang, setelah lebih dari setahun, dia akhirnya akan melihat ayahnya lagi, serta ibu yang tidak bertopeng. Dia sedikit gugup. Kasih sayang, keluarga adalah sesuatu yang belum pernah dia alami di kehidupan sebelumnya. Dalam kehidupan ini, dia telah merasakan kehangatan kasih sayang keluarga, jadi dia menganggap kasih sayang keluarga dengan sangat serius. Jika tidak, dia tidak akan tahu bahwa begitu identitasnya terungkap, dia akan menarik pengejaran hiruk-pikuk ke tanah suci hutan belantara timur, dan dia tidak ragu untuk memilih untuk datang ke alam keluarga Qin Bisu Isuan sendirian. Yun Hao menekan emosinya yang berfluktuasi, dia tidak segera mengidentifikasi dirinya. Lagi pula, situasi keluarga Qin sangat tidak jelas sekarang. Nona Waner, begitu Anda menyebut paman dan bibi Anda, senyum hangat muncul di wajah Anda, pikirkanlah, mereka pasti orang yang sangat baik. Qin Wan mengangguk berat dan berkata, Paman, saya sebenarnya tidak saling mengenal. Dia hanya datang ke sini untuk menemukan bibi saya lebih dari setahun yang lalu, dan saya telah berhubungan dengannya beberapa kali. Tetapi saya dapat melihat bahwa paman saya adalah satu-satunya di mata dan hatinya. Adapun bibiku, dia adalah wanita tercantik di dunia, dan wanita paling baik, bagaimanapun, wanita terbaik dan terbaik. Bibi adalah mutiara keluarga Qin kami. Saat itu, pahlawan muda yang tak terhitung jumlahnya di hutan liar timur menyukai bibi mereka, dan bahkan generasi kedua super dari tanah suci hutan belantara timur ingin mendapatkan hati bibi mereka. Bibi, saya tidak bosan, jadi dia pergi berlatih tanpa memberitahu semua orang, dan butuh beberapa tahun sebelum dia kembali. Setelah kembali, bibi saya berkata bahwa dia sudah memiliki seseorang yang dia sukai, dan dia tidak akan pernah menerima pria lain dalam hidup ini. Dan alasan mengapa bibi saya meninggalkan pamannya dan kembali sebenarnya karena kesulitannya. Tahun itu, gua iblis bergetar, dan iblis hampir menerobos garis pertahanan. Bibi saya dan salah satu prajurit suci dari keluarga Qin yang memblokir gua iblis memiliki induksi timbal balik, dan untuk mencegah klan iblis bergegas keluar dari gua iblis dan menyebabkan kesengsaraan, bibi saya kembali. Bibi, saya telah duduk di gua iblis, hanya ketika saya berulang tahun setiap tahun, bibi saya akan kembali untuk menghabiskan beberapa hari bersama saya untuk ulang tahun saya, dan setelah paman saya datang, dia telah tinggal di sana bersama bibi saya. Dengarkan, ini, hati sanubari. Yun Hao tiba-tiba menegang. Baru saja, Qin Wan mengatakan bahwa ada kekuatan misterius eksternal yang mematahkan garis pertahanan keluarga Qin untuk memblokir gua iblis. Sekarang, Qin Wan berkata lagi bahwa bibinya telah menekan gua iblis sejak dia kembali tahun itu dan tidak pernah pergi, dan pamannya selalu ada di sana untuk menemaninya. Yun Gonsi, ada apa denganmu? Qin Wan memperhatikan bahwa wajah Yun Hao telah berubah secara signifikan dan bertanya. Yun Hao, di mana gua iblis ditekan oleh keluarga Qin? Qin Wan menggelengkan kepalanya, saya. Entahlah, masalah gua iblis. Keturunan keluarga Qin hanya dapat menghubunginya ketika mereka berusia 20 tahun. Yun Hao berkata dengan nada serius, pergilah, aku akan mengirimmu kembali ke keluarga Qin. Meskipun, ada masalah di dalam keluarga Qin sekarang, dan Qin Wan pasti akan berada dalam bahaya ketika dia kembali, tetapi Yun Hao dapat melindunginya, dan dia tidak sabar untuk mengetahui lokasi gua iblis itu. Qin Wan, tapi, masih banyak iblis di kota itu sekarang. Orang-orang di dalam. Ketika iblis besar Suai Bie mengusirmu, iblis-iblis itu sudah mundur, mereka berkata untuk membantai kota, hanya berbicara, mereka tidak berani. Jika mereka benar-benar membantai kota, maka kekacauan masalah ini akan menjadi lebih besar, dan itu akan menyebabkan orang-orang kuat yang tak terhitung jumlahnya dari ras manusia hutan belantara timur datang sendiri. Kata Yun Hao, ini bukan untuk membodohi Qin Wan. Setan-setan,
itu memang telah mundur. Qinwan, oke, Yun Gonzi, kalau begitu selanjutnya, kirimkan aku kembali, aku telah bekerja keras untukmu sepanjang jalan. Yun Hao, kemana keluarga Qin pergi? Qinwan. Kemudian, Qinwan menunjukkan jalan kepada Yun Hao, dan Yun Hao membawa Qinwan ke rumah Qin secepat mungkin. Yun Gonzi, kamu sepertinya sedang terburu-buru. Apakah kamu masih memiliki sesuatu yang penting untuk ditangani? Kalau begitu, Anda tidak perlu mengirim saya akan kembali sendiri. Kata Qinwan. Yun Hao menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak apa-apa, yang paling penting adalah aku mengirimmu kembali. Hati Qinwan menghangat, dan dia berkata, orang-orang bermarga Yun adalah pria yang benar-benar baik. Ngomong-ngomong, Yun Gonzi, aku akan memberitahumu sebuah rahasia. Hah, bibiku memberitahuku, aku khawatir aku satu-satunya di keluarga Qin yang tahu tentang masalah ini. Katamu, sebenarnya, bibi dan paman saya memiliki seorang putra yang setahun lebih tua dari saya. Pamanku memberitahuku hari itu bahwa putranya sangat tampan, dan Yushu berada di angin. Tapi sebenarnya, saya tidak berpikir sepupu kecil saya harus sangat tampan. Yun Hao meliriknya dengan penuh arti. Qinwan, sepupu kecilku, jelas tidak secantik Yun Gonzi. Yun Hao. Qinwan melanjutkan, jangan melihat bibiku begitu cantik. Tapi penampilan paman saya benar-benar agak sulit untuk digambarkan, bagaimana mengatakannya, seperti pria yang sembrono, dan janggut. Saat itu, pertama kali saya melihat paman saya berpikir, tidak, bagaimana mungkin, mengapa paman saya terlihat seperti ini? Tapi kemudian, saya mengetahui bahwa paman saya dan bibi saya memiliki hubungan yang sangat baik. Saya mengetahuinya, ini harus cinta sejati. Jadi, di bawah pengaruh darah paman saya, sepupu kecil saya seharusnya tidak terlihat baik. Hehe. Yun Hao terus diam dan tidak berbicara. Qinwan seperti pembicara kecil, dan melanjutkan, paman saya juga mengatakan bahwa sepupu kecil saya sangat kuat. Jadi saya menyimpulkan salah satu karakteristik paman saya, dia suka membual. Hehe. Yun Hao tidak bisa berkata-kata. Qinwan, tentu saja, saya masih sangat ingin bertemu sepupu kecil saya. Saya benar-benar ingin menemukannya, dan kemudian membawanya ke bibi dan paman saya, sehingga keluarga mereka yang terdiri dari 3 orang dapat bersatu kembali. Bibi, saya sangat merindukan sepupu kecil saya, dan saya sering melihat bibi saya keluar dengan saku perut kecil, dan ketika dia melihat saku perut kecil itu, bibi saya akan mencuci mukanya dengan air mata. Saya merasa tertekan melihatnya. Ekspresi Yun Hao menjadi rumit. Qinwan, tapi ada satu hal, sepupu kecilku pasti tidak melakukannya dengan baik, yaitu, dia tidak cukup berpikiran tunggal. Karena pamanku mengatakan bahwa sepupu kecilku sangat populer di kalangan gadis-gadis. Jika sepupu kecilku bajingan, ketika aku melihatnya, aku harus mendidiknya dengan baik, sehingga dia tidak bisa menjadi bajingan. Yun Hao benar-benar tidak tahu bagaimana menjawab kata-kata Qinwan. Bisui Suan Qingjia terletak di sebuah pulau kecil di tengah danau yang jernih. Sekilas, ombak biru beriak, mengatakan bahwa itu adalah danau, tetapi Anda tidak dapat melihat ujungnya sekilas. Pada saat ini, di tepi danau, penjaga keluarga Qin dijaga ketat, dan suasana pembantaian kuat. Nona, seorang komandan penjaga melangkah maju dan memberi hormat kepada Qinwan. Qinwan mengangkat alisnya dan berkata, apa yang terjadi dengan keluarga Qin? Mengapa kamu menghentikanku, komandan, penjaga, Nona? Ini adalah perintah Tuan kedua, kami semua bertindak atas perintah, dan kami tidak menghentikan Nona. Tetapi untuk mencegah beberapa orang dengan niat jahat memasuki keluarga Qin. Saat dia berbicara, mata komandan penjaga menatap Yun Hao tanpa malu-malu. Qinwan mendengus dingin, berani, izinkan saya memberitahu Anda, Yun Gonzi ini adalah dermawan penyelamat hidup Nona Ben. Anda memberi saya cara cepat untuk menyingkir, jika tidak, saya akan. Aku marah. Komandan penjaga bertindak seolah-olah dia tidak mendengar kata-kata Qinwan sama sekali. Tetapi masih menatap Yun Hao, dan mengangkat tangannya dengan lambaian, turunkan orang ini untukku, interogasi dia dengan ketat, dan lihat pikiran jahat apa yang dia miliki ketika dia dengan sengaja mendekati Nona. Bab 733, Binatang Suci terbangun. Aku akan melihat siapa di antara kalian yang berani menyentuh Yun Gonzi. Qinwan cemas, membuka tangannya, dan memblokir di depan Yun Hao. Komandan penjaga mendengus dingin dan berkata, Nona, ini adalah perintah Tuan kedua,
Saya harap Nona tidak akan mempermalukan kita. Qin Wan, di mana kakek kedua? Saya ingin melihatnya, Komandan. Penjaga, Nona ingin melihat tuan kedua. Tentu saja itu mungkin, tapi tolong minggir wanita muda itu, kita harus mengalahkan pencuri tak dikenal ini dulu. Dia bukan pencuri, dia penyelamatku. Qin Wan masih di depan Yun Hao, tetapi dia tidak membidikannya. Kalau begitu, maka kita hanya bisa menyinggung perasaan. Komandan penjaga sangat menentukan, dan dia melangkah keluar dalam sekejap, meraih Qin Wan dengan satu telapak tangan. Hah! Saat itulah itu terjadi. Suara pedang panjang yang terhunus terdengar. Pedang Qi yang ganas melesat dari belakang Qin Wan, dan dengan mendengus, itu menembus alis pemimpin penjaga. Dengan keras, dia bergegas menuju mayat komandan penjaga Qin Wan dan menghancurkannya di kaki Qin Wan. Berani, jika kamu berani membunuh komandan kami, kamu mencari kematian. Kelilingi dia, jangan biarkan dia melarikan diri, minta dia membayar hidupnya. Sekelompok penjaga keluarga Qin meraung satu demi satu. Wajah Qin Wan sangat jelek. Yun Hao berkata dengan tenang, aku hanya bisa membunuh. Tunggu, kata Qin Wan, lalu melihat penjaga keluarga Qin di sekitar dan berkata, minggir. Namun, tidak ada yang menyingkir. Qin Wan menarik napas dalam-dalam, memejamkan mata, dan berkata, Tuan muda Yun, bawa aku kembali ke keluarga Qin. Bagus. Yun Hao menjawab, dan pedang panjang di tangannya menghantam tanah. Berdengung, lapisan energi tajam, dalam sekejap, melonjak ke arah sekitarnya. Para penjaga yang mengelilingi Yun Hao dan Qin Wan, ini terangkat dalam sekejap, dan seseorang berada di udara, dan tepi dominasi yang menyerang tubuh mereka meledak, dan mereka tertiup menjadi kabut darah. Ayo pergi. Yun Hao meraih lengan Qin Wan dengan satu tangan dan terbang menuju pulau di tengah danau bersama Qin Wan. Berhenti. Pada saat ini, raungan marah terdengar dari pulau di tengah danau. Segera setelah itu, kekuatan agung melonjak ke arah Yun Hao dan Qin Wan. Yun Hao mendengus dingin, dan menebas dengan pedang, merobek kekuatan agung dan mendominasi ini. Dia membawa Qin Wan bersamanya dan menggantung di udara. Seorang lelaki tua menyerbu di depan keduanya. Ini adalah biksu 7 kali lipat dari alam kesengsaraan. Melebihi tingkat kelima dari alam kesengsaraan, jika Yun Hao ingin membunuh, dia harus menggunakan beberapa cara untuk menekan bagian bawah kotak, dan dia tidak dapat lagi menggunakan kekuatan seni bela diri murni untuk membentuk pembunuhan yang menghancurkan. Qin Wan, apakah kamu bersalah? Mata lelaki tua itu setajam elang, mengungkapkan makna yang ganas. Paman ketiga, apa kesalahanku? Kami pergi untuk berpartisipasi dalam pengalaman itu, dan dikhianati oleh keluarga dan membocorkan keberadaan mereka. Iblis terbunuh, saya melarikan diri, dan terus dikhianati oleh pengkhianat keluarga, dan dikejar dan dibunuh oleh iblis sepanjang jalan. Saya kembali sekarang, saya ingin melihat kakek kedua, saya ingin mencari tahu pengkhianat keluarga, dan mengembalikan keluarga Qin ke langit yang cerah dan cerah. Orang tua itu, tampak acuh tak acuh dan berkata, apakah ada pengkhianat dalam keluarga yang kamu katakan? Tetapi itu tidak dapat ditentukan oleh kata-katamu saja. Dosa. Anda terletak pada kenyataan bahwa sekarang adalah waktu tersulit bagi keluarga Qin, tetapi Anda membawa orang luar ke keluarga Qin tanpa persetujuan keluarga, dan bahkan bersama dengan orang luar ini, Anda menyakiti begitu banyak penjaga setia yang lahir dan mati untuk keluarga Qin kami. Menurut hukum keluarga, dosa yang telah Anda lakukan adalah pelanggaran besar, dan para gangster yang membunuh keluarga Qin saya juga harus membayar dengan darah. Qin Wan, saya ingin melihat kakek kedua. Orang tua, itu, tuan kedua tidak punya waktu untuk melihatmu. Terlebih lagi, kamu sudah menjadi orang dengan kejahatan besar sekarang, dan kamu tidak memenuhi syarat untuk melihat tuan kedua. Air mata mengalir dari mata Qin Wan. Kenapa? Mengapa ini terjadi? Apa yang salah dengan keluarga Qin? Orang tua itu, mendengus dingin dan berkata, keluarga Qin telah menjadi racun karena rintangan sepertimu, dan tuan kedua sekarang akan mengatur ulang keluarga Qin dan membiarkan keluarga Qin kembali ke kemakmurannya sebelumnya. Tidak. Keluarga Qin selalu baik-baik saja. Kamulah yang memanfaatkan pemberontakan iblis dan ingin merebut kekuasaan. Leluhur pasti tidak akan melepaskan Anda. Leluhur yang dikatakan Qin Wan di mulutnya adalah Sword Sein yang memimpin keluarga Qin untuk benar-benar bergegas menuju kejayaan. Qin Chong, setengah dari murid bernama Luo Qingtian. Orang tua, itu mencibir lagi dan lagi. Sayang sekali,
Sayangnya leluhur meninggal dalam proses bertarung dengan iblis. Oke, lelaki tua itu terlalu malas untuk berbicara omong kosong denganmu lagi. Kalian berdua akan mati. Suara itu jatuh. Orang tua itu melangkah keluar, dan tubuhnya seperti hantu, dan dia mendekati Yun Hao dan Qin Wan di depannya. Tangannya berubah menjadi cakar dan dengan keras meraih wajah Yun Hao dan Qin Wan. Tembakan adalah langkah mematikan. Yun Hao mengayunkan pedangnya dan menyapu secara diagonal, bila pedang memblokir cakar lelaki tua itu, dan kemudian membawa Qin Wan kembali untuk beberapa jarak. Nona Wanner, apakah boneka tua ini tahu lokasi gua iblis? Yun Hao bertanya. Qin Wan mengangguk, dia adalah tetua dari keluarga Qin, dia tahu. Yun Hao mendengus dan berkata, kalau begitu aku tidak akan membunuhnya secepat itu. Jika Anda menggunakan pola leluhur setengah langkah untuk membunuh para dewa, itu akan menjadi pembunuhan kedua. Yun Hao membutuhkan boneka tua ini untuk memberitahu lokasi gua iblis, jadi pembunuhan dewa pola leluhur setengah langkah secara alami tidak cocok. Ketika lelaki tua itu mendengar percakapan ini, seolah-olah dia telah mendengar lelucon paling lucu di dunia. Anak kelinci kecil, biarkan kamu lolos dengan tipuan dari lelaki tua itu, dan kamu masih meledak dengan kepercayaan diri. Dengan kekuatan kecilmu, mengapa kamu tidak membunuhku secepat itu? Mati untukmu, kamu yang tidak kompeten. Orang tua itu meraung, dan kekuatannya menjadi lebih kuat, dan dia meraung dan menyapu ke arah Yun Hao. Yun Hao bergegas langsung menuju lelaki tua itu, dan menebas dengan pedang. Di tangan lelaki tua itu, kekuatan yang kuat berubah menjadi cakar besar, dan dengan keras meraih pedang Qi yang ditebas Yun Hao. Ledakan. Pedang Qi terjepit dan meledak oleh cakar raksasa itu. Melihat cakar raksasa yang tidak berkurang itu akan jatuh di tubuh Yun Hao, tiba-tiba, tubuh Yun Hao menghilang langsung dari tempat. Pukulan ganas dari cakar raksasa meleset. Di hati lelaki tua itu, rasa krisis tiba-tiba muncul, terutama di punggungnya, seolah-olah dia akan tercabik-cabik oleh ujung yang tajam. Dia segera berbalik tiba-tiba, dan cakar raksasa menyerang Yun Hao yang muncul di belakangnya lagi. Namun, tubuh Yun Hao menghilang begitu saja lagi. Teleport. Dia muncul di belakang lelaki tua itu lagi. Tebasan pedang. Tubuh lelaki tua itu buru-buru bergerak ke samping, berhasil menghindarinya. Bisa. Orang tua itu tiba-tiba menemukan bahwa Qi dan darah di seluruh tubuhnya sepertinya terbakar. Saat itulah dia menyadari, percikan 4 warna ternyata tepat di sebelahnya. Dia baru saja bergerak ke samping untuk menghindari gerakan pedang Yun Hao. Dan di mana dia berhenti, itu sudah diharapkan oleh Yun Hao. Taiyan Fire Seal sudah menunggunya. Murid lelaki tua itu menyempit, tidak peduli seberapa berpengalaman dia dalam pertempuran. Pada saat ini, dia tidak punya waktu untuk menghindarinya lagi. Segel api Taiyan meledak tiba-tiba. Ledakan. Dalam sekejap, ledakan keras yang menakutkan meletus. Lautan api yang mengamuk langsung menenggelamkan lelaki tua itu. Sosok Yun Hao melintas, dan dia bergegas ke lautan api, dan setelah beberapa saat, dia bergegas ke sisi Qin Wan dengan segumpal sisa jiwa di tangannya. Sekarang, danau besar yang jernih, ini menggelegak, dan sebagian besar air danau telah menguap. Mengaum, raungan binatang buas yang marah terdengar dari dasar danau. Yun Gonsi, ayolah, itu binatang suci. Binatang suci itu bangun. Wajah Qin Wan pucat, dan suaranya bergetar. Bab 734, Kura-kura naga buaya raksasa, penangkapan jiwa. Wah, danau itu tidak lagi mendidih karena nyala api yang membara, tetapi ada aura menakutkan di dasar danau, yang membuat danau itu sangat gelisah dan memicu gelombang besar. Ombak menerjang, dan ruang runtuh inci demi inci. Ekspresi terkejut muncul di wajah Yun Hao. Keluarga Qin telah membesarkan binatang iblis dengan garis keturunan yang sangat menakjubkan. Qin Wan menarik lengan Yun Hao, Tuan Muda Yun. Ayo keluar dari sini. Binatang suci terbangun, dan jika Anda tidak pergi, sudah terlambat. Itu sekarang. Wah. Satu persatu, sosok ditembakkan keluar dari pulau di tengah danau. Semuanya melintasi alam kesengsaraan, dan ada lebih dari 10 orang. Orang-orang ini mengepung Yun Hao dan Qin Wan. HMPH, binatang suci telah terbangun. Tidak apa-apa untuk tidak memakan beberapa orang. Kebetulan kekuatanmu bagus, Qi dan darahmu kuat, dan kamulah yang mengganggu binatang suci keluarga Qin kita.
jadi masuk akal untuk menggunakan kamu untuk menenangkan kemarahan binatang suci. Salah satu berteriak. Yun Hao melirik orang-orang ini. Dia menemukan bahwa orang-orang ini dipenuhi dengan cahaya putih redup. Qin Wan, Yun Gonzi. Mereka semua memiliki barang-barang khusus yang dibuat oleh keluarga Qin pada mereka, dan binatang suci itu tidak akan menyerang mereka setelah terbangun. Karena saya masih terlalu muda dan kekuatan saya tidak cukup, bahkan jika saya adalah garis keturunan keluarga Qin, tidak ada hal seperti itu. Kemudian, Qin Wan tidak lagi memegang lengan Yun Hao, tetapi berdiri di depan Yun Hao dalam satu langkah, berteriak, Yun Gonzi bukan orang jahat, dia tidak sengaja mendekati keluarga Qin kami, dia tidak memiliki niat buruk terhadap keluarga Qin, dia menyelamatkanku dan mengirimku kembali. Saya tidak peduli apa yang akan Anda lakukan. Kamu baru saja datang kepadaku, jangan melibatkan Yun Gonzi, kamu membiarkannya pergi. Pada saat ini, Qin Wan mengumpulkan cukup keberanian dan ingin berjuang untuk nyawa Yun Hao. Qin Wan, kamu terlalu naif. Saat ini, kalian semua tidak punya cara untuk hidup, tidak ada kesempatan untuk memilih, kalian berdua, kalian harus mati. Salah satu berteriak. Saat itulah itu terjadi. Mengaum. Binatang iblis di dasar danau mengeluarkan raungan yang berkali-kali lebih besar dari sebelumnya. Saat berikutnya, terdengar ledakan. Sejumlah besar air mengalir ke langit, berubah menjadi kolom air dengan diameter 1000 kaki. Di atas kolom air, ada kura-kura raksasa yang tergeletak tengkurap. Cangkang kura-kura raksasa ini ditutupi dengan garis rune misterius, dan ditutupi dengan duri yang tajam dan mengerikan, dan kepalanya juga ditutupi dengan duri yang keras. Kura-kura naga gertakan raksasa. Yun Hao mengenali asal-usul binatang suci keluarga Qin secara sekilas. Ini adalah makhluk kuat yang lahir dari garis keturunan buaya surgawi, naga ilahi, dan garis keturunan penyu. Serangan, pertahanan, sangat mesum, dan, dalam hal kecepatan, sama menakjubkannya. Binatang iblis, semacam ini cukup langka. Meskipun Yun Hao telah melihat semua pemandangan langit di kehidupan sebelumnya, mengalami banyak hal, dan memiliki pengalaman hidup yang luas, tetapi dia belum pernah benar-benar melihat makhluk semacam ini, dan dia hanya melihat catatan yang relevan dalam beberapa klasik. Tiba-tiba, binatang suci penjaga yang dibesarkan oleh keluarga Qin sebenarnya memiliki garis keturunan yang menakutkan. Kura-kura naga gertakan raksasa, ini harus berada di tingkat atas Ordo Surgawi, yang setara dengan seniman bela diri manusia yang baru saja memasuki peringkat suci. Tapi, bahkan dalam menghadapi kekuatan level Great Sage, Giant Snapping Dragon Turtle pasti bisa berada di atas angin. Dengan munculnya penyu naga buaya raksasa, Master Alam Kesengsaraan keluarga Qin yang mengepung Yun Hao, bahkan jika mereka memiliki cahaya putih dari tubuh pelindung di tubuh mereka, mereka dapat menghindari diserang oleh penyu naga buaya raksasa, tetapi mereka masih ketakutan dan gelisah. Nafas kura-kura naga gertakan raksasa benar-benar menakutkan, dan memiliki sifat penekan yang sangat menakutkan. Seluruh tubuh Qin Wan gemetar, tapi dia masih membuka tangannya dan berdiri di depan Yun Hao. Yun Gonzi, maaf, tapi akulah yang mengganggumu. Maaf, aku tidak tahu akan berubah seperti ini. Ada tangisan dalam suaranya. Tidak apa-apa, aku tidak menyalahkanmu. Yun Hao berkata dengan tenang. Kemudian, kura-kura naga buaya raksasa di udara mengalihkan matanya yang besar penuh dengan cahaya yang ganas, dan tatapannya menyapu orang-orang yang hadir satu persatu, dan akhirnya mendarat di Yun Hao dan Qin Wan, yang tidak memiliki tubuh cahaya putih. Saat berikutnya, kolom air dengan diameter 1000 zang tiba-tiba berubah menjadi sungai lurus, dan sungai itu menahan tubuh besar kura-kura naga buaya raksasa dan bergegas tepat di depan Yun Hao dan Qin Wan. Kura-kura naga buaya raksasa mengeluarkan raungan menakutkan dan membuka mulutnya yang berdarah, ingin menelan Yun Hao dan Qin Wan dalam satu tegukan. Tiba-tiba, Yun Hao mendengus dingin. Di tulang punggungnya, arus panas melonjak, dan kekuatan naga tak terlihat bergegas langsung menuju kura-kura naga buaya raksasa. Roh Yuan Naga Emas. Yun Hao telah melahirkan 4 cakar, dan tidak jauh dari menjadi roh Yuan Naga Surgawi, dan kekuatan-kekuatan naga ini luar biasa. Tidak ada lagi yang diperhatikan. Tapi kura-kura naga buaya raksasa yang membuka mulutnya yang berdarah tiba-tiba berhenti, tubuhnya tampak menegang, dan kemudian, kura-kura naga buaya raksasa menjadi gila, berbalik, dan bergegas menuju Master Alam Kesengsaraan keluarga Qin. Gigitlah.
Seorang penguasa alam kesengsaraan langsung ditelan oleh kura-kura naga buaya raksasa. Ini bukan akhir, ini baru permulaan. Ekor kura-kura naga buaya raksasa menjentikkan dengan ganas, dan segera menangkap master alam kesengsaraan keluarga Qin lainnya, melemparkannya ke mulutnya dan memakannya. Master alam kesengsaraan dari keluarga Qin, ini semuanya ketakutan. Kura-kura naga buaya raksasa tidak memakan Qin Wan dan Yun Hao. Sebaliknya, mereka menjadi gila dan memakan orang-orang yang memiliki cahaya putih melindungi tubuh mereka. Adegan itu berantakan dalam sekejap, dan tuan keluarga Qin melarikan diri dengan panik ketakutan. Ayo pergi! Yun Hao tidak lagi ragu-ragu, dan segera membawa Qin Wan dan pergi. Sesaat kemudian, kura-kura naga buaya raksasa telah menyebabkan kerusakan serius pada keluarga Qin. Tiba-tiba, di pulau itu, seorang lelaki tua terbang keluar. Wajah lelaki tua itu suram, tangannya tertutup, dan pil yang memancarkan aroma yang kaya melayang ke arah kura-kura naga buaya raksasa. Kura-kura naga gertakan raksasa menelan ramuan dalam satu tegukan, tetapi tubuhnya masih dipenuhi dengan aura ganas. Orang tua itu mengerutkan kening, dan kemudian menembakkan 2 pil lagi untuk dimakan kura-kura naga gertakan raksasa, yang membuat kura-kura naga gertakan raksasa itu tenang, dan kemudian kembali ke dasar danau dengan keras. Seorang pemuda terbang di sebelah lelaki tua itu dan berkata, "Kakek, ada apa dengan kura-kura naga buaya raksasa? Mungkinkah pelacur Qin Wan bisa mengendalikan kura-kura naga buaya raksasa?" Orang tua itu menggelengkan kepalanya dan berkata, "Seharusnya tidak. Qin Wan tidak memiliki kualifikasi untuk mengendalikan binatang suci keluarga Qin kita. Mungkin kura-kura naga gertak raksasa itu karena air danau langsung mengepul dan dirangsang oleh api, jadi menjadi sangat manik." Anak laki-laki itu, "Kakek, itu, apakah kamu masih mengejar Qin Wan?" Orang tua itu, "Tidak perlu mengejar, itu hanya 2 badut yang tidak penting. Penting untuk memanfaatkan waktu untuk mendapatkan semua kekuatan inti keluarga Qin di tangan Anda." Pemuda itu mengangguk, lalu berkata, "Kakek, di sana di gua iblis. Tidak akan ada kejutan, bukan? Orang tua, ayahmu membawa pembantu kami, dan kami mencapai kerja sama jangka pendek dengan iblis, dan beberapa orang di sana, tidak peduli seberapa keras tulangnya, mereka harus patah." Sisi lain, Yun Hao membawa Qin Wan dan meninggalkan keluarga Qin sejauh hampir 10.000 mil sebelum dia melarikan diri dari kehampaan. Ekspresi berdebar-debar muncul di wajah Qin Wan. "Tidak apa-apa," Yun Hao menghiburnya, lalu mengangkat tangannya dan menjabat tangannya, dan sisa tubuh jiwa lelaki tua dari keluarga Qin, yang telah dikendalikan olehnya sebelumnya, hancur ke tanah. "Katakan, di mana gua iblis yang bertanggung jawab untuk ditekan oleh keluarga Qin?" Yun Hao mendengus dingin, dan kekuatan menakutkan itu meledak, langsung menghancurkan keinginan lelaki tua itu. Bab 735, Gua Iblis, Sekte Taishuan. Kehendak spiritual lelaki tua itu langsung dihancurkan oleh kekuatan Yun Hao, dan kemudian menjadi bingung, menjelaskan lokasi gua iblis. "Dengarkan." Qin Wan buru-buru memberi isyarat kepada Yun Hao untuk tidak menghancurkan sisa jiwa lelaki tua itu terlebih dahulu, dan bertanya, "Mengapa keluarga Qin menjadi seperti ini? Apa yang ingin Anda lakukan?" Sisa jiwa lelaki tua itu. Pemberontakan klan iblis pecah, dan situasi keluarga Qin tiba-tiba menjadi mengerikan. Dan wanita tua itu secara pribadi pergi ke gua iblis untuk melawan orang suci iblis yang ganas, tetapi diserang oleh pembangkit tenaga listrik alam suci dari faksi Taishuan, dan wanita tua itu meninggal di tempat. Tuan kedua mendapat dukungan dari faksi Taishuan, dan dengan bantuan faksi Taishuan, dia ingin memegang semua kekuatan keluarga Qin di tangannya. Menurut ajaran leluhur keluarga Qin, hanya keturunan yang dapat mewarisi kekuatan keluarga Qin. Jadi tuan kedua harus membasmi semua orang dalam garis keturunan untuk mengendalikan seluruh keluarga Qin secara wajar, agar tidak menimbulkan kecurigaan di antara orang-orang dalam keluarga. Jadi tuan kedua dan klan iblis memilih untuk bekerja sama untuk waktu yang singkat, sehingga klan iblis dapat membunuh keturunan keluarga Qin, dan tuan kedua berjanji untuk memberi klan iblis 10.000 pil awan ungu dalam waktu setahun. Setelah mendengar ini, Qin Wan menggertakkan giginya dengan marah. "Yun Hao, di sana di gua iblis, bagaimana situasinya sekarang?" Putra tertua dari tuan kedua, Qin Fei Bai, bersama dengan pembangkit tenaga listrik alam suci dari faksi Taishuan, serta orang suci iblis dari klan iblis, berurusan dengan Qin Yun,
setelah lelaki tua itu meninggal, Qin Yun adalah inti dari garis keturunan. Selama Qin Yun mati, semuanya akan ditangani dengan sangat baik. Tapi Qin Yun mengandalkan kekuatan senjata suci keluarga Qin untuk bertahan, dan sulit untuk ditangkap. Tetapi segalanya telah berubah menjadi lebih baik. Ada teknik rahasia di pihak faksi Taishuan yang mengikis senjata suci dengan sejumlah besar darah tercemar dan roh yang kesal. Seharusnya tidak lama sebelum Qin Yun tidak bisa menahannya. Qin Yun yang dikatakan sisa jiwa lelaki tua itu adalah bibi Qin Wan dan ibu Yun Hao. Saat berikutnya, telapak tangan Yun Hao menekan. Dengan keras, sisa jiwa lelaki tua itu benar-benar musnah. Qin Wan memandang Yun Hao dan berkata, Sekte Taishuan adalah faksi super. Dengan pembangkit tenaga listrik Sage Agung yang bertanggung jawab, Sekte Taishuan mendambakan beberapa hal dari keluarga Qin kita. Saya tidak tahu apa itu. Kekuatan faksi Taishuan sangat kuat. Yun Gonsi, Anda tidak perlu membantu saya akan mencari tahu sendiri. Jelas, Qin Wan takut menyeret Yun Hao ke bawah. Sekarang, ada dua alam suci di sisi baiknya. Seorang santo iblis dari ras iblis, alam suci dari Sekte Taishuan. Selain itu, warisan Sekte Taishuan sangat kuat. Ini adalah kekuatan super dengan pembangkit tenaga listrik tingkat bijak yang hebat yang bertanggung jawab. Apa yang bisa kamu pikirkan? Yun Hao bertanya. Qin Wan. Dia terdiam sejenak, dan kemudian berkata, Aku tidak masalah jika saya bertarung dengan mereka, saya tidak bisa melihat bibi saya menjadi sasaran mereka dan acuh tak acuh. Yun Hao berbalik dan pergi. Qin Wan menatap punggung Yun Hao, dan penyesalan yang mendalam muncul di wajahnya. Sayang sekali, tidak bertemu dengannya pada saat-saat terbaik. Yun Gonsi, hati-hati, kata Qin Wan, penglihatannya sedikit kabur. Yun Hao, jaga apa? Mengapa kamu tidak ikut denganku untuk menyelamatkan bibimu? Qin Wan tampak tercengang. Yun Hao, ayo pergi, aku akan mengurus masalah ini. Pintu masuk ke gua iblis yang ditekan oleh keluarga Qin terletak di kedalaman gunung yang luas. Setan-setan mengamuk, dan energi iblis ada di mana-mana di gunung ini. Meskipun, Fu Dongyang, kepala komandan Korps Istana Bela Diri, secara pribadi memimpin sejumlah besar tentara Legiun Penindasan Iblis untuk meninggalkan kota Tongtian, mereka tidak ada di sini. Sebab, kekacauan yang pecah di gua iblis ini telah menyebabkan reaksi berantai, menyebabkan banyak iblis yang selama ini bersembunyi menjadi aktif dan menyiksa umat manusia di mana-mana. Orang-orang dari Istana Bela Diri mengepung dan menekan iblis di tempat lain. Yun Gonsi, kamu, mengapa Anda bersedia membantu saya ketika Anda sudah tahu itu sangat berbahaya? Qin Wan bertanya, aku tidak membantumu. Qin Wan, apa maksudmu? Yun Hao, inilah yang harus saya lakukan. Qin Wan bingung dan tampak bingung. Ada banyak iblis di sini. Kamu mengikutiku dan dengarkan pengaturanku. Yun Hao tidak menjelaskan, tetapi menegur. Qin Wan, baiklah, Yun Gonsi, apakah kita akan bersembunyi dan menyelinap ke pintu masuk gua iblis dengan tenang? Tidak, kamu tidak. Qin Wan, lalu bagaimana kita bisa melupakannya? Bunuh. Kata-kata Yun Hao membuat Qin Wan tercengang, dan saat berikutnya, dengan keras, pedang Qi yang ganas menebas dengan ayunan pedang Yun Hao, dan sekelompok iblis di depan mereka, yang belum menemukan Yun Hao, langsung terbunuh oleh pedang Qi ini. Qin Wan, pedang. Yun Hao bergerak hebat. Dalam sekejap, para prajurit iblis di pegunungan dan hutan meraung dan mengerumuni. Yun Hao mendengus dingin, dan langsung menyapu ke depan bersama Qin Wan. Wah! 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 Pedang terbang melesat keluar dari cincin penyimpanannya. Pedang terbang seperti naga. Susunan pedang membuka jalan, dan prajurit iblis yang bergegas masuk tidak bisa menghalangi kecepatan Yun Hao sama sekali. Awalnya, Yun Hao datang ke keluarga Qin Bisui Xuan untuk mencoba tidak mengungkapkan identitasnya. Oleh karena itu, formasi pedang adalah sarana yang dapat digunakan tanpanya. Tapi segalanya telah berubah. Situasi keluarga Qin di Bisui Xuan sudah sangat buruk, dan nyawa ayah dan ibunya terancam. Oleh karena itu, Yun Hao tidak akan lagi menyimpannya. Dia akan menggunakan postur terkuat dan waktu tersingkat untuk langsung membunuh masa lalu dan menyelamatkan orang. Qin Wan, yang dibawa maju oleh kekuatan Yun Hao, penuh dengan keterkejutan di mata dan ekspresinya. Dia tidak pernah mengharapkannya. Yun Hao Gonsi sebenarnya memiliki cara yang menakutkan dan kuat. Luar biasa. Pintu masuk ke gua iblis. Laporkan. Qin Wan membawa seorang pemuda untuk dibunuh. Pemuda itu sangat kuat. Dia bisa
Mampu mengendalikan lusinan pedang terbang sekaligus, pria dari klan iblis tidak bisa menghentikan pemuda itu sama sekali. Seorang lelaki tua, serta seorang pria parubaya, keduanya mengerutkan kening ketika mendengar berita itu. Orang tua, itu berasal dari Sekte Taishuan, dan dia adalah tetua Triple Saint Realm dari Sekte Taishuan, bernama Tang Yun. Pria parubaya itu adalah putra tertua dari tuan kedua keluarga Qin, Qin Fei Bai. Tang Yun mendengus dingin dan berkata, Qin Fei Bai, karena ini adalah masalah yang ditemukan oleh orang-orang keluarga Qinmu, maka kamu dapat menghadapinya sendiri. Lelaki tua itu masih harus terus mencemari senjata suci yang dikendalikan oleh Qin Yun di sini. Qin Fei Bai, ya, Penatua Tang jangan khawatir, serahkan saja masalah ini padaku. Itu hanya dua orang kecil, dan mereka tidak bisa membuat gelombang apapun. Tang Yun mendengus, cepat dan tangani, hampir di sini, Qin Yun menjebak Demon Sein dengan senjata suci, kita harus mematahkan blokade senjata suci sesegera mungkin. Qin Fei Bai, Penatua Tang. Sebenarnya, bukankah lebih baik membiarkan Qin Yun membunuh Demon Sein? Jika Qin Yun ingin membunuh Demon Sein, dia pasti akan kehilangan keduanya. Dan bagi kita bisa menuai keuntungan dari nelayan. Tang Yun, Demon Sein masih sangat berguna untuk rencana Sekte Taishuan kita selanjutnya. Oke, jangan bicara omong kosong, cepat dan lakukan sesuatu. Qin Fei Bai segera melengkungkan tangannya, dan kemudian mundur. Kemudian, Yun Hao telah membawa Qin Wan ke sekitar pintu masuk Gua Iblis. Aura iblis yang berjatuhan di pintu masuk Gua Iblis sangat kuat, dan Qin Wan merasa bahwa jalan masuk ini seperti mimpi. Saat itulah itu terjadi. Raungan terdengar. Qin Wan, kamu sangat berani, apakah ini juga tempat di mana kamu bisa datang? Mati saja kau, sosok. Qin Fei Bai tersapu, dan tebasan pedang ada di udara, dan kekuatan Dao Ze yang kejam menyatu menjadi aura pedang yang menakutkan, membunuh Yun Hao dan Qin Wan dengan keganasan yang luar biasa. Puncak alam kesengsaraan, kekuatan. Qin Fei Bai meledak tanpa syarat dalam sekejap. Bab 736, membunuh, bantai orang suci sendirian. Qin Fei Bai, yang berada di puncak alam kesengsaraan, adalah gerakan pembunuh segera setelah dia bergerak, dan dia tidak mempertahankan setengah dari kekuatannya. Dia tidak punya waktu untuk mengesampingkan sampah ini, dan dia harus melakukan sesuatu yang besar dengan Tang Yun, Penatua Alam Suci Sekte Taishuan. Setelah menyelesaikan kedua lelaki kecil ini, dan kemudian mematahkan senjata suci keluarga Qin yang dikendalikan oleh Qin Yun dan membunuh Qin Yun, maka perebutan kekuasaan mereka di keluarga Qin kali ini benar-benar dapat dinyatakan berhasil. Menghadapi pedang yang ditebas Qin Fei Bai, Yun Hao mendengus dingin, dan dalam sekejap, kekuatan lembut mengawal Qin Wan ke samping. Dia bergegas langsung menuju ki pedang yang kuat, dan pada saat dia akan bersentuhan dengan ki pedang, teleport, menghilang secara langsung. Ekspresi terkejut tiba-tiba muncul di wajah putih Qin Fei, dan kemudian dia menebas punggungnya dengan pedang. Lonceng. Pedangnya kebetulan menebas ujung pedang Yun Hao yang menusuknya. Kekuatan marah meledak dengan keras, dan sosok Yun Hao terbang mundur tak terkendali. Qin Fei Bai meraung pelan dan melancarkan pengejaran. Tapi tiba-tiba, cahaya keemasan muncul di depan Qin Fei Bai dalam sekejap. Terlihat samar-samar, ini adalah pedang emas kecil. Cahaya keemasan yang menyala-nyala hampir membutakan mata Qin Fei Bai. Segera diikuti dengan mendengus, kepala Qin Fei Bai langsung ditusuk. Mayat, itu jatuh ke tanah. Pola leluhur setengah langkah membunuh para dewa, dan langsung terbang kembali ke lautan pengetahuan Yun Hao. Dalam pertempuran yang meninggalkan kota Tongtian sebelumnya, dia sudah mencoba, dengan kekuatan spiritualnya, dia menggunakan pola leluhur setengah langkah untuk membunuh para dewa. Dan setelah membunuh alam suci, dia masih bisa bersikeras untuk keluar lagi untuk membantai orang suci. Meskipun akan ada alam suci Sekte Taishuan dan alam suci klan iblis nanti. Tapi Yun Hao tidak memilih untuk menyimpan kekuatan mentalnya pada saat ini. Bagaimanapun, dengan kekuatan spiritualnya, dia tidak bisa menggunakan pola leluhur setengah langkah untuk membunuh para dewa untuk membantai dua alam suci sejati berturut-turut. Cepat dan bunuh Qin Fei Bai, hemat waktu, dan lakukan hal-hal yang lebih penting. Qin Wan tercengang. Qin Fei Bai, yang berada di puncak alam kesengsaraan. Dalam keluarga Qin, dia dapat dianggap sebagai pembangkit tenaga listrik teratas. Tapi akibatnya, dia dibunuh oleh Yun Hao dalam sekejap. Ikuti aku. Yun Hao minum dengan lembut. Qin Wan kembali sadar dan segera terbang menuju Yun Hao.
Begitu kekuatan Yun Hao bergulir, dia bergegas ke pintu masuk gua iblis bersama Qin Wan. Pada saat ini, Tang Yun, tetua dari Sekte Taishuan, menyegel tangannya dan mengendalikan sejumlah besar roh kebencian darah yang tercemar, dan bergegas ke tirai tipis di depannya. Tirai tipis adalah kekuatan yang dipancarkan oleh senjata suci yang sangat kuat dari keluarga Qin. Qin Yun ada di dalam, dan dia juga menjebak orang suci iblis. Di bawah kontaminasi seni rahasia Tang Yun, tirai tipis berangsur-angsur menjadi redup. Tapi tiba-tiba, Tang Yun mengerutkan kening. Cari kematian. Dengan teriakan marah, lengan Tang Yun melambai, dan tiba-tiba, kekuatan menakutkan dari tatanan es menyapu bersih. Yun Hao dan Qin Wan bergegas, dan mereka berdua langsung kewalahan oleh kekuatan tatanan es, dan mereka langsung membeku di es. Tang Yun tidak memperhatikan keduanya. Menurutnya, kedua lelaki kecil itu hanya mati kedinginan dalam sekejap, dan sosoknya melintas, bergegas ke tirai cahaya yang sudah redup di depannya, dan langsung menggali ke dalamnya. Klik, klik, ledakan. Tiba-tiba, es meledak, dan Yun Hao, yang seluruh tubuhnya dipenuhi dengan api yang menakutkan, membawa Qin Wan keluar dari masalah. Qin Wan terkejut lagi. Yun Hao tidak hanya mampu membunuh pembangkit tenaga listrik puncak alam kesengsaraan seperti Qin Fei Bai dalam hitungan detik, tetapi dia bahkan bisa menahan pecahnya kekuatan ketertiban dari pembangkit tenaga listrik tingkat Sein Realm. Setelah kamu masuk nanti, kamu ambil ini untuk mencari seseorang dulu. Yun Hao memandang Qin Wan dan berkata, menyerahkan pil penyembuhan yang telah dipanen di lapisan ke-8 menara sumber kepada Qin Wan. Qin Wan, Tuan Muda Yun. Bagaimana denganmu? Yun Hao, aku akan pergi dan mengejar boneka tua dari faksi Taishuan barusan, bunuh dia dan kemudian datang kepadamu. Qin Wan, tertegun lagi. Tetua dari Sekte Taishuan, tetapi itu adalah alam suci asli, dan Yun Gonzi bahkan ingin membunuh alam suci. Dan dengan tatapan yang ditentukan, tampaknya tidak sulit baginya untuk membantai orang-orang kudus. Yun Gonzi, kalau begitu kamu harus berhati-hati. Qin Wan sama sekali tidak nyaman, dan berkata dengan sangat serius. Yun Hao mendengus, mengangguk, dan kemudian memimpin Qin Wan melalui tirai cahaya artefak suci yang redup. Pada kesempatan perpisahan, Yun Hao tiba-tiba berkata, aku akan menemukanmu nanti, jangan panggil aku Yun Gonzi. Hah? Qin Wan tidak bereaksi sejenak, dan ketika dia kembali sadar, Yun Hao telah menghilang tanpa jejak. Kalau begitu aku akan memanggilmu saudara Yun. Qin Wan berkata diam-diam bahagia di dalam hatinya, dan kemudian segera meminum pil yang diberikan Yun Hao padanya untuk menemukan seseorang. Yun Hao mengikuti nafas Tang Yun, tetua alam suci dari Sekte Taishuan. Tiba-tiba, panah es muncul di depannya dan menembaknya. Yun Hao melangkah keluar dalam satu langkah dan berteleportasi beberapa kali berturut-turut, baru kemudian dia menghindarinya. Ini agak menarik, tidak hanya dia tidak mati, tetapi dia juga punya nyali untuk mengejar. Tang Yun muncul, menatap Yun Hao, matanya berkedip dengan cahaya dingin. Dia merasakan bahwa seseorang mengikutinya, jadi dia sengaja menunggu di sini. Apakah kamu tahu apa yang mengguncang pohon? Tang Yun mendengus dingin, konsekuensi dari tidak mengukur diri sendiri adalah kamu akan mati tanpa tempat untuk dimakamkan. Begitu kata-kata itu jatuh, dia bergegas menuju Yun Hao, mengangkat tangannya dan meraihnya. Dan kekuatan tatanan es dingin berubah menjadi gunung es besar dan menabrak Yun Hao. Ekspresi Yun Hao serius, dan hatinya tergerak. Wah! Pola leluhur setengah langkah membunuh para dewa, dan langsung melesat dari tengah alis. Pedang emas itu sangat cepat, dan ujung tajamnya langsung menembus gunung es urutan ini, dan kemudian menembus alis Tang Yun. 3 kali lipat alam suci, di depan kekuatan pembunuh dewa pola leluhur setengah langkah, hanya bisa dibunuh dalam hitungan detik. Membunuh Tang Yun, wajah Yun Hao menjadi pucat. Rasa sakit yang menyengat di kepala, seolah-olah akan meledak, adalah efek negatif yang disebabkan oleh konsumsi kekuatan mental yang berlebihan. Yun Hao menggigit ujung lidahnya dan kembali sadar. Sekarang bukan waktunya untuk istirahat, masih ada orang suci iblis di sini yang harus dibuang. Sisi lain, seorang wanita yang lembut dan cantik, berdarah dari sudut mulutnya, berbaring di pelukan seorang pria berjanggut. Langit lebar. Aku minta maaf aku membuatmu, kata wanita itu, ekspresinya penuh dengan celaan diri sendiri dan rasa bersalah. Yuner, omong kosong apa? Kami adalah suami dan istri, kami berbagi berkah dan kesulitan. Jangan khawatir.
orang suci iblis akan menemukannya nanti, dan saya akan membunuhnya. Wanita itu adalah Qin Yun, dan pria kasar itu adalah Yun Tianquo. Tangan. Qin Yun membelai wajah Yun Tianquo, matanya memerah, dan berkata, "Aku yang paling menyesal dalam hidupku. Ini anak-anak kita, saya bahkan tidak tahu seperti apa penampilannya. Saya tidak pernah memenuhi tanggung jawab saya sebagai seorang ibu. Tianquo, kamu bilang Haoer. Maukah kamu membenciku di dalam hatimu?" Yun Tianquo menggelengkan kepalanya dengan keras dan berkata, "Tidak, Haoer sangat bijaksana. Jika dia tahu yang sebenarnya, dia pasti akan mengertimu." Saat itulah itu terjadi. Suara penuh kejutan terdengar. "Bibi, paman." Qin Wan bergegas. Qin Yun berjuang untuk pergi dari pelukan Yun Tianquo dan duduk di tanah. "Bibi, ada apa denganmu? Bibi, cepat, makan pil ini dengan cepat." Qin Wan mengeluarkan pil itu dengan panik. Melihat ramuan ini, wajah Qin Yun menunjukkan ekspresi terkejut yang luar biasa. Ini adalah super grid dan yang tersisa dari era seni bela diri terakhir. "Waner, bagaimana kamu memiliki ramuan ini? Dan juga, bagaimana Anda bisa masuk?" Qin Yun bertanya. "Qin Wan, Bibi, keluarga Qin mengalami perselisihan sipil, dan seorang putra bermarga Yun yang menyelamatkanku, dan dia juga membawaku masuk, dan pil itu juga diberikan kepadaku olehnya. Nama keluarga Yun." Ekspresi Yun Tianquo tercengang. Yun Gongxi adalah orang yang sangat baik, dia sangat berani, bertanggung jawab, dan sangat kuat. Ngomong-ngomong, nama lengkap Yun Gongxi adalah Yun Hao, dan nama ini juga sangat bagus. Begitu dia mendengar kata-kata Yun Hao, napas Yun Tianquo dan Qin Yun menjadi sangat cepat. "Waner, di mana orang-orang Yun Hao? Di mana bocah bau itu?" "Qin Wan, setelah dia membawaku masuk, izinkan aku membawakan pilnya untukmu dulu, karena Tang Yun yang lebih tua dari sekte Taishuan juga masuk." Jadi Yun Gongxi berkata bahwa dia akan membunuh Tang Yun terlebih dahulu, dan kemudian datang kepadaku untuk bertemu. Yun Tianquo dan Qin Yun saling melirik. Keduanya bersemangat, bahagia, tetapi gugup dan gugup. Inilah anak-anak mereka. Bisa. Anak-anak mereka, sekarang sendirian, akan membantai orang suci sendirian. Bab 737, Momen Putus Asa, Reuni Keluarga. Qin Yun dan Yun Tianquo memiliki perasaan campur aduk di hati mereka. Terkejut, tetapi juga sangat ketakutan. "Qin Wan, Bibi, Paman, ada apa denganmu?" Dia memperhatikan bahwa ekspresi mereka berdua sangat salah. Qin Yun tidak mengatakan apa-apa, dan dengan cepat mengambil pil di tangan Qin Wan dan menelannya dalam satu tegukan. Segera, aliran panas hangat mengalir ke seluruh tubuhnya. Ini adalah ramuan misterius yang tersisa dari peradaban seni bela diri sebelumnya, dan keluarga Qin memiliki latar belakang yang baik dalam alkimia, sehingga Qin Yun dapat mengenalinya secara sekilas. Efek dari ramuan ini luar biasa. Setelah menelan ramuan, Qin Yun segera menjalankan latihan, menyempurnakan energi ramuan untuk menyehatkan tubuh dan menyembuhkan luka-lukanya. Dia ingin pulih sesegera mungkin, dan kemudian pergi untuk membantu anaknya Yun Hao, dan berurusan dengan musuh kuat Sein Realem yang menakutkan bersama-sama. Yun Tianquo memandang Qin Wan dan berkata, "Waner, ayo, ceritakan padaku tentang Pangeran Yun Hao yang kamu tahu. Bahkan, jika Anda seharusnya bisa melihatnya nanti." Tapi Yun Tianquo masih tidak sabar untuk mengetahui apa yang telah berubah pada bocah bau itu setelah lebih dari setahun berpisah, dan di mana dia memiliki keberanian untuk pergi membantai orang suci itu sendirian. "Qin Wan, Paman, Yun Gongxi sangat tampan, berbakat, pohon giok tertiup angin, dan dia memiliki temperamen yang luar biasa, sikapnya seperti bintang paling mempesona di langit malam. Bahkan jika dia berada di kerumunan Tianjiao yang tak terhitung jumlahnya, dia dapat diperhatikan sekilas." Yun Tianquo mengangguk dan berkata, "Yah, itu benar untuk menjadi tampan, dan mereka yang bermarga Yun tidak buruk." Qin Wan tiba-tiba sedikit tidak senang, menatap janggut penuh Yun Tianquo dengan mata aneh. Yun Tianquo tidak peduli, dan berkata, "Apalagi?" Qin Wan memberitahunya bagaimana dia melihat Yun Hao untuk pertama kalinya dan bagaimana Yun Hao membawanya untuk membunuh di sini. Setelah mendengarkan, wajah Yun Tianquo penuh keterkejutan. "Pada saat yang sama, saya sangat bangga dan bangga di hati saya. Bocah bau, itu benar-benar kuat." Dia tahu betul bahwa ketika dia dipisahkan dari Yun Hao di Kabupaten Beihan, Yun Hao hanyalah seorang kultivator dari alam roh pengumpul. Sekarang,
Bahkan Qin Fei Bai, yang berada di puncak alam kesengsaraan, langsung dibunuh oleh Yun Hao. Ini adalah spesies Anda sendiri, Qin Wan, Paman, Yun Gonzi juga mengatakannya. Sampai jumpa lagi nanti, biarkan aku berhenti memanggilnya Yun Gonzi. Paman, kamu memberiku saran. Apakah menurutmu lebih baik bagiku memanggilnya Saudara Yun? Atau memanggilnya Saudara Hao? Yun Tianquo tertawa dan berkata, tidak apa-apa, tidak apa-apa, itu benar, tidak pantas memanggil Yun Gonzi, itu terlalu berkarat. Saat itulah itu, terjadi, ledakan, energi iblis yang melonjak bergegas dengan liar. Senyum di wajah Yun Tianquo menghilang seketika, dan dia segera mengangkat pedang berat yang disisihkan, dengan ekspresi serius. Waner, menjauhlah, Demon Saint itu ada di sini. Segera, setelah gelombang energi iblis menyapu seperti deras. Dalam aura iblis, seorang pria yang seluruh tubuhnya ditutupi dengan pola iblis hitam memancarkan aura yang menakutkan. Ini adalah Demon Saint yang dijebak oleh Qin Yun dengan senjata suci keluarga Qin. Hahaha, Qin Yun, senjata suci keluarga Qin yang kamu kendalikan telah tercemar, dan kekuatannya telah sangat berkurang. Dan kamu sekarang telah kehilangan kualifikasi untuk bersaing denganku. Dan selanjutnya, inilah saatnya bagiku untuk menghancurkanmu. Suara itu jatuh. Demon Saint menamparkan dengan tamparan. Sidik jari besar Ki Iblis dengan keras menghantam ke arah di mana Yun Tianquo berada. Yun Tianquo menarik napas dalam-dalam, mengepalkan pedang berat dengan kedua tangan, meraung marah, dan pedang berat itu menebas. Ledakan, pedang berat. Yun Tianquo langsung hancur oleh sidik jari besar Ki Iblis. Tubuh Yun Tianquo juga dipukuli ke belakang, jatuh dengan keras ke tanah, dan darah menyembur liar dari mulut dan hidungnya. Tapi dia masih menggunakan seluruh kekuatannya untuk berdiri dengan gigi terkatup. Yun Tianquo, yang berlumuran darah, berteriak, selama Lao Su tidak mati, dia tidak akan pernah membiaramkanmu menyakiti istriku. Di kota Liu Yun, pria sembrono, yang dikenal sebagai pembantaian pedang besi, sekali lagi menunjukkan semangat itu saat ini. Dia bahkan tidak melewati malapetaka. Alasan mengapa dia tidak mati setelah menerima pukulan dari Demon Saint tadi sepenuhnya karena Qin Yun telah memberkatinya dengan sebagian dari kekuatan senjata suci. Tetapi senjata suci telah dicemari oleh Tang Yun dari faksi Taishuan dengan teknik rahasia yang kejam, dan kekuatannya telah anjlok. Tapi lalu apa? Istri sedang sembuh, dan sebagai seorang suami, dia harus berdiri di depan istrinya. Orang suci iblis mendengus dingin, satu gerakan gagal membunuh hidupmu, apakah menurutmu kamu memenuhi syarat untuk bersaing denganku? Langkah selanjutnya, Anda, fana. Di antara kata-kata, telapak tangan Demon Saint tiba-tiba menyembul keluar, dan dia mengguncangnya dalam kehampaan. Ledakan, sisi. Yun Tianquo tiba-tiba meletus dengan tekanan yang sangat menakutkan. Tekanan dari segala arah sepertinya benar-benar memeras tubuh Yun Tianquo menjadi bubuk. Saat itulah itu terjadi. Qin Yun, yang sedang bermeditasi dan menyembuhkan, tiba-tiba membuka matanya, sosoknya langsung melintas, dan dia bergegas ke sisi Yun Tianquo, dan pedang Qi yang tak terhitung jumlahnya melesat keluar dari tubuhnya, merobek kekuatan Demon Saint berkeping-keping. Wah! Qin Yun menyemburkan seteguk darah. Orang suci iblis menatap Qin Yun dengan ekspresi terkejut di matanya, terluka sangat parah telah memungkinkanmu menemukan arah urutan kondensasi. Ada energi yang sangat mendominasi yang mengalir melalui tubuh Anda. Tampaknya energi inilah yang dengan enggan memulihkan sebagian kekuatan tempur Anda dan membantu Anda menjadi suci. Energi ini memiliki daya tarik yang besar bahkan bagi saya. Tepat, bunuh kamu, makan kamu, energi ini milikku, hahaha. Orang suci iblis tertawa merajalela. Tianquo, bawa Waner pergi. Qin Yun mendengus ringan, memegang pedang panjang di tangannya, dan berinisiatif untuk menyerang Demon Saint. Tinju Demon Saint terus meledak, dan setelah lebih dari 10 putaran, Qin Yun tidak bisa lagi mendukungnya, dan dipukuli terbalik oleh tinju Demon Saint dan terbang keluar. Yun Tianquo tidak pergi. Dia bergegas ke sisi Qin Yun dan membantu Qin Yun berdiri. Bagaimana mungkin aku bisa pergi? Aku mengatakan bahwa aku kembali kali ini dan menemukanmu, dan mulai sekarang, aku tidak akan pernah terpisah darimu lagi. Kata Yun Tianquo. Dalam ekspresi Qin Yun, penyesalan yang tebal muncul. Sayang sekali, anak-anak, mereka datang ke sini untuk mencari mereka. Saya pikir saya bisa melihat anak yang saya rindukan siang dan malam.
Tapi bagaimanapun juga, itu masih. Saya tidak bisa melihatnya. Benar-benar tergila-gila, kamu masih di sini untuk menunjukkan kasih sayangmu ketika kamu sekarat, kalian berdua akan mati bersama. Demon Sein berteriak, dan gerakan membunuh keluar lagi, dan tiba-tiba menyapu ke arah Yun Tianquo dan Qin Yun. Bisa. Tiba-tiba, sesosok diblokir di depan Yun Tianquo dan Qin Yun. Kakak Yun, Qin Wan, yang juga tidak pergi, sangat ketakutan sehingga dia kehilangan mukanya dan berteriak kaget. Bocah Bao, menyingkir. Yun Tianquo juga berteriak. Qin Yun, Haoer, ayo pergi. Pasangan itu tidak menyangka bahwa pada saat ini, Yun Hao datang. Tapi mereka tidak memiliki kegembiraan dan kegembiraan sama sekali, hanya kekhawatiran dan ketakutan. Yun Hao, yang tiba-tiba muncul di lapangan, bergegas langsung menuju orang suci iblis. Cari kematian. Orang suci iblis meraung marah dan melemparkan pukulan. Ledakan. Tubuh Yun Hao diledakkan dalam sekejap. Haoer. Haoer. Kakak Yun. Yun Tianquo, Qin Yun, Qin Wan, dan mereka bertiga semuanya menangis sangat sedih pada saat yang sama. Jika kamu membunuh anakku, bahkan jika aku mati, aku ingin kamu mati bersama. Lao Su akan membunuhmu dan mengubur anakku. Qin Yun dan Yun Tianquo sama-sama menjadi gila dalam sekejap. Mereka tidak peduli tentang apapun, dan langsung membunuh Demon Sein. Demon Sein mendengus dingin, dan hendak meledakkan gerakan membunuh untuk membunuh mereka berdua. Tiba-tiba, di tubuhnya, sebuah drama meletus dengan hebat rasa sakit yang hebat. Api yang menakutkan meletus di dalam dirinya, dan organ dalam, daging dan tulang, dan jiwanya tampak terbakar. Jarak, ekspresi, Yun Hao serius, dan dia mengeluarkan kristal kekuatan spiritual Kaisar Iblis satu persatu, dan melemparkannya ke lentera iblis pemusnahan yang mengambang di depannya. Baru saja, dengan mengorbankan hancurnya kekuatan ilahi kembar, dia mendapat gumpalan aura murni dari Demon Sein. Kemudian dia segera menyalakan lampu iblis pemusnahan dan membakar orang suci iblis ini di udara. Di sebelahnya, ada juga kotak perunggu. Dia terus menyempurnakan kristalisasi kekuatan spiritual Kaisar Iblis dari kotak perunggu. Biasanya, Demon Sein ini hanyalah alam suci ganda. Membunuhnya, 4 kristal kekuatan spiritual Kaisar Iblis sudah cukup. Tapi keempat kristal kekuatan spiritual Kaisar Iblis terbunuh terlalu lambat. Satu demi satu, kristal kekuatan spiritual Kaisar Iblis dilemparkan ke dalam lampu iblis pemusnahan, dan 9 dari mereka hilang. Sisa-sisa jiwa Kaisar Iblis kematian yang disegel di dalam kotak perunggu semuanya akan menangis. Itu hanya dikonsumsi secara serius beberapa waktu yang lalu, dan sekarang datang lagi. Ketika Yun Hao melemparkan kristal kekuatan spiritual Kaisar Iblis ke-10 ke dalam lampu iblis pemusnahan. Ledakan, Demon Sein di kejauhan tidak bisa lagi mendukungnya, dan api yang menakutkan langsung keluar dari tubuhnya, menyelimuti seluruh tubuhnya, dan membakar Demon Sein ini menjadi abu dalam sekejap mata. Yun Tianquo dan Qin Yun, yang dengan panik menyerang Demon Sein, tercengang. Ini sangat salah. Dan Qin Wan juga sangat bingung saat ini. Karena, dia yakin dia telah mendengar dengan benar. Setelah Yun Gonzi diledakkan oleh Demon Sein, bibi dan paman saya mengatakan bahwa Demon Sein telah membunuh anak mereka. Jadi, Yun Hao, itu putra bibi dan paman saya, sepupu saya. Orang suci iblis sudah mati. Yun Tianquo, Qin Yun, dan Qin Wan tidak bahagia sama sekali, dan hati mereka sangat sedih. Tapi saat ini, Qin Wan tiba-tiba menunjuk ke depan, bibi, paman. Lihat, Yun Gonzi. Tidak. Sepupu, dia belum mati. Bab 738, prajurit suci begitu tidak berharga? Tidak jauh. Yun Hao berjalan menuju Yun Tianquo dan Qin Yun. Saat ini, suasana hatinya juga sangat rumit. Untuk Yun Tianquo, dia telah menerima emosi ini di dalam hatinya. Tapi, Qin Yun, tapi ini pertama kalinya saya melihatnya dalam hidup saya. Yun Hao di kehidupan sebelumnya adalah seorang yatim piatu sejak dia masih kecil, dan dia tidak mengerti apa hubungan keluarga antara ibu dan anak. Bocah Bao, suara keras. Yun Tianquo terdengar, dan dia segera membawa istrinya, bergegas ke Yun Hao secepat mungkin, dan kemudian langsung memeluk Yun Hao di antara pria. Mata Yun Tianquo merah, suaranya tercekat, dan dia berkata, "Bocah Bao, kamu baru saja menakut-nakuti Lao Su." Tamparan Yun Tianquo mengenai punggung Yun Hao dengan dentuman. Setelah beberapa saat,
Yun Tianquo melepaskan tangannya, dan kemudian memelototi Yun Hao. Bocah Bao, ini ibumu. Yun Hao memandang Qin Yun. Qin Yun juga memandang Yun Hao. Emosinya telah mencapai titik di mana dia akan meledak. Dia telah merindukan banyak anak yang berdiri di depannya siang dan malam, tetapi dia tidak berani berbicara, dia tidak berani bergerak. Karena dia penuh rasa bersalah pada Yun Hao, dia bahkan lebih takut bahwa ini adalah mimpi, dan sepatah kata atau sedikit tindakan akan menghancurkan mimpi indah ini. Yun Hao, ibu. Dengan teriakan ini, emosi Qin Yun tidak bisa lagi dikendalikan, air mata panas keluar dari matanya, dan dia tiba-tiba membuka tangannya dan memeluk Yun Hao. Haoer, Haoer, ibu ada di sini, ibu akhirnya melihatmu. Yun Tianquo juga melangkah maju, membuka tangannya, dan memeluk istri dan putranya dengan kedua tangan. Dalam pelukan keluarga beranggotakan 3 orang, Yun Hao merasakan kasih sayang keluarga yang kuat, yang merupakan ikatan tak terlihat yang terkait erat nasib mereka bertiga. Sudah lama sekali, Qin Yun masih meraih tangan Yun Hao dan menolak untuk melepaskannya. Qin Wan berjalan mendekat, cemberut, dan mendengus, "Sepupu, kamu telah bersembunyi dariku." Yun Hao tersenyum tenang dan berkata, "Saya tidak tahu situasi keluarga Qin sebelumnya. Jadi saya tidak mengakui identitas saya. Maafkan aku." Qin Wan menghela nafas, "Sial, kamu ternyata sepupuku. Hei, lupakan saja, tidak buruk menjadi sepupuku. Aku punya sepupu yang tampan, dan cukup menyelamatkan muka untuk mengatakannya." Yun Tianquo sangat bangga, dan berkata, "Waner, kamu gadis, aku tidak percaya bahwa putra Lao Su adalah pria tampan sebelumnya. Tapi sekarang aku melihatnya. Anak laki-laki Bau di keluargaku ini. Apakah itu penampilan, temperamen, dan bakatnya yang tak tertandingi, semuanya bersamaku." Qin Wan. Qin Yun memelototi Yun Tianquo secara langsung, dan kemudian menatap Yun Hao dengan lembut, dengan senyum bahagia di wajahnya, dan berkata, "Untungnya, anakmu tidak sama dengan ayahmu." "Yun Tianquo, ada apa denganku? Ngomong-ngomong, Haoer, apa yang baru saja terjadi?" Qin Yun bertanya. "Yun Hao, itu hanya teknik rahasia klon." Yun Tianquo melangkah maju, "Orang suci iblis itu seharusnya dibunuh oleh teknik rahasiamu, kan?" Yun Hao tidak menyangkalnya dan mengangguk. "Qin Wan, sepupu, kalau begitu kamu bilang kamu akan membunuh Tang Yun." Tanpa menunggu dia selesai, Yun Hao berkata, "Aku sudah membunuh." Qin Wan mengacungkan jempol, "Sepupu luar biasa. Ibu, perintah kondensasimu sudah dekat, aku akan membantumu," kata Yun Hao. Qin Yun tampak tercengang. Dia memang teratur, dan setelah meminum pil itu, tidak hanya lukanya terkendali, tetapi dia juga mendapat kesempatan besar. Tapi, Yun Hao berkata untuk membantunya, ini terlalu sulit dipercaya. Ada yang namanya perintah kondensasi, bahkan pembangkit tenaga listrik di tingkat grid Sage of Consummation tidak akan dapat membantu orang lain. Yun Tian berkata sambil menyeringai, "Putra kami berkata ya." Qin Yun mendengus dan mengangguk. 1 jam kemudian, tubuh Qin Yun melonjak dengan cahaya ketertiban yang sangat kuat, dan dia masih bermeditasi dan berolahraga, untuk menyelesaikan langkah kritis terakhir dari perintah kondensasi. Bantuan Yun Hao padanya adalah bimbingan. Dengan bimbingannya, Qin Yun tidak mengalami kesulitan dalam proses pemadatan pesanan, dan tidak mengambil jalan memutar sedikit pun. Sudah selesai, Yun Tianquo menatap Yun Hao dengan mata terbelalak. "Yun Hao, seharusnya segera." Yun Tianquo menatap Yun Hao, "Bocah Bao, kamu benar-benar menjadi semakin misterius." "Ayah, apakah kamu ingin menjadi suci?" Yun Tianquo, "Tentu saja aku ingin, tapi aku masih jauh." "Yun Hao, kalau begitu kenapa kamu tidak menjadi suci bersama ibumu hari ini?" Yun Tianquo. Saat berikutnya, Yun Hao langsung mengeluarkan bagian dari tatanan kehidupan yang disegel di roda hidup dan mati. Ini berasal dari tatanan kehidupan seorang bijak hebat yang sempurna, dan jejak Ye Wei, tetua tanah suci hutan belantara timur, telah sepenuhnya dihapus oleh Yun Hao. Jika itu pesanan lain, Yun Hao tidak berani menggunakannya untuk Yun Tianquo. Tapi tatanan hidup adalah yang paling menakutkan, dan pada saat yang sama tatanan yang paling lembut. Pertama-tama gunakan sebagian dari kekuatan Ordo Kehidupan untuk memperkuat fisik Yun Tianquo, dan kemudian gunakan kekuatan Ordo Kehidupan yang tersisa untuk langsung membiarkan Yun Tianquo menyelesaikan transformasi dan menjadi luar biasa. "Sungguh, bolehkah saya?" Suara Yun Tianquo sedikit tersandung.
Yun Hao mengangguk, ya, Yun Tianquo, oke, kalau begitu mari kita mulai. Lagi pula, menantu, perempuan saya akan segera berada di alam suci, dan putra saya dapat membantai orang suci sesuka hati. Jika saya terlalu buruk, saya tidak akan memiliki status di rumah. Di samping, Qinwan, paman, kamu tidak memiliki status apapun sejak awal, dan kamu tidak berani membicarakan kembali apa yang dikatakan bibimu. Yun Tianquo, itu cinta, Anda tahu, gadis kecil, kamu tidak mengerti. Giliran Qinwan yang tidak bisa berkata-kata. Kemudian, Yun Hao menggunakan ordo kehidupan orang bijak agung untuk mencuci tubuh Yun Tianquo, menyublimkan fisiknya, dan secara paksa membantunya menembus level. Meskipun tatanan kehidupan ini juga berguna bagi Yun Hao sendiri, dan bahkan bisa memungkinkannya untuk memadatkan benih kekuatan ilahi ke-10 dalam satu gerakan dan maju ke ranah penyempurnaan tubuh Dao. Tapi, Yun Hao tidak ragu untuk memberikan perintah hidup ini kepada Yun Tianquo untuk digunakan. Kekuatan orang tuanya telah meningkat, sehingga mereka dapat memiliki lebih banyak pijakan di masa-masa sulit berikutnya, dan pentingnya masalah ini lebih penting daripada penyelesaiannya atas alam kenaikan. Sesaat kemudian, Yun Hao sudah selesai. Yun Tianquo dan Qin Yun masih memengaruhi langkah terakhir pengudusan. Qinwan berjalan ke arah Yun Hao, berkedip, dan berkata, "Sepupu, di mana hadiah pertemuanku?" Yun Hao. Qinwan menutup mulutnya dan tersenyum, hanya bercanda. Hati Yun Hao tergerak, dan dia mengeluarkan pedang suci dari langit dan bumi tempat sarung pedang disembunyikan, dan menyerahkannya kepada Qinwan. Mulut Qinwan langsung terbuka, "Sepupu. Ini, terlalu berharga bagiku untuk meminta. Ambillah, berikan padamu." Pada saat ini, Yun Tianquo dan Qin Yun meledak dengan cahaya ketertiban yang kuat pada saat yang sama, dan mereka berdua berhasil memasuki kesucian pada saat yang sama. "Hahaha, nak, beri sepupunya pedang suci, dan ayahmu tidak memilikinya." Yun Hao mengangkat tangannya dan melambai, mengeluarkan pedang suci yang berat, dan menyerahkannya kepada Yun Tianquo. "Ya." Qin Yun juga berjalan. "Ibu, kamu juga memilikinya." Setelah mengatakan itu, pedang suci lain terbang keluar. Qin Yun, Yun Tianquo, dan Qinwan tertegun seperti 3 potong kayu. Pedang suci, apakah itu sangat tidak berharga? Bab 739, bergabunglah dengan Istana Bela Diri. Mereka bertiga menerima pedang suci yang diberikan oleh Yun Hao. "Qin Yun, Haoer, kekayaanmu tidak terungkap. Jangan kirim harta berharga seperti itu dengan santai di masa depan, karena takut diingat." Yun Tianquo juga bersenandung dan berkata, "Tetap rendah hati, mengerti?" Yun Hao mengangguk. Kemudian, Qin Yun berkata, "Waner, bagaimana kabar keluarga Qin sekarang?" Qinwan memberitahunya apa yang dia ketahui. "Qin Yun, pergi, kembali ke keluarga Qin. Kita tidak boleh membiarkan konspirasi faksi Taishuan berhasil. Ibu, sebagai kekuatan dengan pembangkit tenaga bijak yang hebat, mengapa faksi Taishuan sangat mementingkan urusan keluarga Qin?" Yun Hao bertanya. Qinwan berkedip dan berkata, "Bibi, apakah ini terkait dengan rahasia itu?" Qin Yun memandang Qinwan, "Rahasia itu, seberapa banyak yang kamu ketahui?" Qinwan menggelengkan kepalanya, "Saya mendengar 1 atau 2 kalimat secara kebetulan, dan saya tidak tahu apa-apa." Qin Yun terdiam sejenak, dan kemudian berkata, "Ini memang terkait dengan rahasia itu. Keluarga Qin sekarang bangkit dengan cara pedang, karena keluarga Qin telah menerima beberapa warisan dari Luo Qingtian, orang pertama di dunia Kendo. Namun sebelum ini, keluarga Qin selalu menjadi keluarga alkimia. Di bawah pulau tempat keluarga Qin berada, ada Tai Golden Lotus, yang merupakan obat tertinggi yang memiliki energi untuk membuat Grid Sage menjadi kaisar. Selama ini, keluarga Qin telah menjaga rahasia ini, berniat untuk mengandalkan teratai emas Tai untuk membuat keluarga Qin melahirkan keberadaan alam kaisar. Bisa, berita ini diketahui oleh faksi Taishuan karena suatu alasan. Faksi Taishuan telah mencoba datang dan membuat kesepakatan dengan keluarga Qin, tetapi bagaimana keluarga Qin bisa setuju? Dalam periode waktu berikutnya, sering ada orang yang menyelinap ke dalam keluarga Qin dan ingin mencuri teratai emas Tai, tetapi kura-kura naga gertakan raksasa yang menjaga teratai emas Tai. Jangan melihat kekuatan kura-kura naga buaya raksasa yang hanya pemula di tengah peringkat surgawi, tetapi bahkan jika pembangkit tenaga listrik tingkat Sage Agung datang secara langsung, dia tidak akan ingin mencuri teratai emas Tai dari perlindungan kura-kura naga buaya raksasa.
Oleh karena itu, faksi Taishuan tidak punya pilihan selain menggulingkan keluarga Qin, dan kemudian memilih boneka dari keluarga Qin, dan menggunakan garis keturunan keluarga Qin di tubuh boneka untuk memengaruhi kura-kura naga gertakan raksasa, dan kemudian mendapatkan Taiyi Golden Lotus. Selama dia mendapatkan Taiyi Golden Lotus, orang bijak hebat dari sekte Taishuan akan mampu mematahkan belenggu dan menjadi keberadaan alam kaisar. Yun Hao dan rombongannya pergi dari ruang senjata suci keluarga Qin yang rusak. Satu keluar. Kemudian saya mendengar raungan pertempuran sengit. Para prajurit iblis yang tersebar di seluruh pegunungan yang luas sedang ditekan oleh legiun iblis dari Istana Bela Diri. Orang-orang dari legiun penindasan iblis tampaknya telah memecahkan kekacauan iblis yang terjadi di daerah lain, dan mereka akhirnya datang ke sini. Wah! Sesosok melintasi langit seperti pita, dan mendatangi Yun Hao dan mereka dalam sekejap. Orang yang datang adalah Komandan Korps Wudian, Fu Dongyang. Fu Dongyang menatap Yun Hao dengan ekspresi yang sangat aneh di wajahnya. Putra suci debu merah, mengapa kamu ada di sini? Ketika dia meninggalkan kota Tongtian, Jian Hongchen sudah dihargai. Wan Jianmen juga meminta bantuannya. Tetapi pemberontakan klan iblis, Wudian tidak bisa duduk diam. Bahkan jika dia tahu bahwa ini adalah orang yang memberikan hadiah untuk hidup Jian Hongchen diam-diam membuat masalah, Fu Dongyang hanya bisa meninggalkan kota Tongtian dengan tentara penindasan iblis. Dalam harapannya, Jian Hongchen seharusnya tinggal di kota Tongtian sepanjang waktu agar aman. Hasil, pedang Hongchen datang ke tempat ini. Yun Hao melengkungkan tangannya ke arah Fu Dongyang dan berkata, saya telah melihat Jenderal Fu Bing. Wajah Fu Dongyang penuh dengan keraguan. Putra suci Hongchen, apa yang sedang terjadi? Putra suci debu merah, Haoer, kapan kamu mendapatkan nama ini? Yun Tianquo bergumam. Qin Yun juga tampak bingung. Tapi ekspresi Qin Wan berubah secara signifikan dalam sekejap, dan dia berkata, sepupu, kamu adalah putra suci dari sekte 10.000 pedang, Jian Hongchen. Yun Tianquo dan istrinya telah tinggal di gua iblis, dan mereka tidak tahu bahwa itu normal. Tapi Qin Wan telah mendengar nama Jian Hongchen berkali-kali. Apakah itu kuat atau tidak adalah hal kedua. Terutama karena banyak gadis berbicara tentang Jian Hongchen sekarang, mengatakan bahwa ini adalah yang paling tampan di antara semua putra suci di seluruh hutan belantara timur, jadi Qin Wan sangat terkesan dengan nama ini. Haoer, Fu Dongyang juga memandang Yun Tianquo dengan ekspresi bingung, dan berkata, saya tidak tahu apa nama yang mulia, jika kamu tidak mengubah namamu, kamu tidak mengubah nama keluargamu, Yun Tianquo juga, ini anakku. Yun Tianquo tampak bangga. Saya tidak sabar menunggu seluruh dunia tahu bahwa Yun Hao adalah putranya. Qin Yun membanting kakinya di kaki Yun Tianquo. Melotot keras ke arah Yun Tianquo. Meskipun dia tidak tahu apa yang sedang terjadi, Yun Hao menggunakan nama lain, jelas tidak ingin mengungkapkan identitasnya. Pada saat ini, Qin Yun tidak sabar untuk memblokir mulut besar Yun Tianquo dengan sesuatu. Putra suci Hongchen, nama keluargamu Yun. Satu nama Hao. Wajah Fu Dongyang penuh dengan keterkejutan. Nama, ini tidak asing baginya. Ini adalah jenius dari Istana Bela Diri Kerajaan kuno Xia Besar, yang siap dikirim ke aula utama Istana Bela Diri Kota Tongtian. Tetapi sayangnya dia meninggal di tengah jalan. Dalam hal ini, Lin Xiaofeng menghela nafas di depannya. Ekspresi Yun Hao tenang, dan dia mengangguk, karena beberapa hal sebelumnya. Saya menggunakan Jian Hongchen sebagai nama samaran. Nama asli saya adalah Yun Hao, dan saya berasal dari aula cabang Istana Bela Diri Kerajaan kuno Xia Besar. Meskipun Yun Tianquo yang mengatakan bahwa dia membocorkan mulutnya, tapi Yun Hao tidak berencana untuk terus menggunakan nama samaran Jian Hongchen untuk menyembunyikan identitasnya. Sekarang, dia tidak hanya mendapatkan pijakan yang kokoh di gerbang 10.000 pedang, tetapi juga di kota Tongtian. Dia juga membunuh Ye Wei, penatua orang bijak agung dari Tanah Suci Hutan Belantara Timur, dan telah membentuk permusuhan abadi dengan Tanah Suci Hutan Belantara Timur. Sebelumnya, menyembunyikan identitasnya adalah untuk menghindari terdeteksi oleh Qin Han, kepala tetua Tanah Suci Hutan Belantara Timur, tetapi sekarang, itu tidak masalah. Bahkan jika Yun Tianquo tidak mengatakan apa-apa, Yun Hao sendiri akan memilih kesempatan untuk mengumumkannya. Selanjutnya, dia ingin memasuki aula utama Aula Bela Diri dengan identitas Yun Hao dan memperbaiki suasana aula utama Aula Bela Diri. Apa yang dia katakan kepada Di Fei di jurang adalah kebohongan putih,
dan pada saat yang sama, itu juga merupakan janji kepada Di Fei. Fu Dongyang tertegun sejenak, dan kemudian tertawa terbahak-bahak, hahaha, orang itu Lin Xiaofeng telah mencoba menggalimu dari gerbang 10.000 pedang sebelumnya, di mana kamu perlu menggali orang, kamu berasal dari istana bela diri kami, jika Lin Xiaofeng tahu, ekspresinya pasti akan sangat menarik. Lin Xiaofeng sudah tahu, tapi Yun Hao tidak terus menyia-nyiakan lidahnya untuk masalah ini, tetapi berkata, Jenderal Fu, ada sesuatu, saya mungkin harus merepotkan Anda untuk pergi. Katamu, ada orang-orang di dalam keluarga Qin yang berkolusi dengan faksi Taishuan, dan mereka bekerja sama dengan klan iblis. Berbicara tentang ini, Fu Dongyang mengerti, dan berkata, jika itu hanya pertempuran kekuatan sederhana, istana bela diri benar-benar tidak dapat mengelolanya. Tetapi karena terlibat dengan klan iblis, istana bela diri dapat membuat langkah yang sah. Anda dapat yakin, masalah ini, istana bela diri yang bertanggung jawab. Jenderal prajurit Fu, pembangkit tenaga bijak yang hebat dari faksi Taishuan semuanya mungkin berakhir secara langsung. Di samping, Yun Tiankuo mengingatkan, Fu Dongyang, saya baru saja dipromosikan ke alam bijak agung. Tetapi yang saya kembangkan adalah warisan yang ditinggalkan oleh Master Aula Utama Istana Bela Diri. Selama bukan dua orang bijak agung dari sekte Taishuan yang berkumpul, maka tidak ada masalah. Biasanya, tidak mungkin bagi sekte Taishuan untuk langsung membiarkan dua orang bijak agung datang. Mereka seharusnya meninggalkan orang bijak yang hebat untuk duduk di base camp faksi Taishuan, yang merupakan operasi umum dari kekuatan besar dari seluruh hutan belantara timur. Lagi pula, tidak ada yang ingin yang kuat pindah ke sarang, dan kemudian base camp akan dimanfaatkan oleh orang lain. Ayo pergi, kalau begitu, ayo pergi. Fu Dongyang memobilisasi sekelompok elit Legiun Penindasan Iblis dan berangkat bersama Yun Hao dan mereka. Bab 740, semua harus mati. Bisui Suan, keluarga Qin. Yun Hao, Qin Yun, Yun Tiankuo, dan Qin Wan melarikan diri dari kehampaan dan berdiri di tepi danau yang jernih. Jika Anda ingin muncul langsung di dekat pulau dan kemudian menerobos kehampaan dan keluar, Anda akan diserang oleh barisan besar dari keluarga Qin. Adapun Fu Dongyang dan elit Wudian, mereka tidak muncul untuk saat ini. Penjaga keluarga Qin melihat bahwa Yun Hao dan Qin Wan kembali lagi, tetapi kali ini, tidak ada yang berani maju untuk menghentikan mereka. Bukan karena saya takut dibunuh oleh Yun Hao, itu karena Qin Yun juga kembali. Dalam keluarga Qin, meskipun Qin Yun jarang muncul, dia hanya kembali setahun sekali pada hari ulang tahun Qin Wan, tetapi prestise Qin Yun sangat tinggi. Qin Yun bertanggung jawab atas senjata suci, duduk di gua iblis, perbuatannya dikagumi oleh banyak orang di keluarga Qin. Petik 2. Besar Nona, seorang lelaki tua buru-buru mendatangi wajah Qin Yun, lalu terengah-engah, berlutut di tanah, dan berkata, Nona, Anda dapat menghitungnya kembali. Qin Guang mengambil keuntungan dari jatuhnya lelaki tua itu, dan kemudian dia tidak bermoral di keluarga Qin. Dan jika dia tidak tunduk padanya, dia akan langsung membunuhnya. Selain itu, Qin Guang menyelesaikan terobosan setelah menerima dukungan dari faksi Taishuan dan memadatkan kekuatan ketertiban. Lapisan es muncul di wajah Qin Yun. Qin Guang adalah tuan kedua dari keluarga Qin. Di mana Qin Guang Ren? Qin Yun minum dengan dingin. Qin Guang, bersama orang-orang dari sekte Taishuan, mencoba membuka tanah terlarang keluarga Qin. Saat berikutnya, Yun Hao dan yang lainnya menghilang dari tempat itu dalam sekejap, dan bergegas langsung ke pulau di tengah danau. Qin Guang, cepat, jangan menunda-nunda di sini. Seorang wanita tua memiliki wajah muram dan tatapan tidak sabar, mendesak Qin Guang. Dahi, Qin Guang sudah berlumuran keringat halus, dan tangannya terus membuat segel, ingin membuka pintu batu di depannya, yang penuh dengan larangan. Orang bijak merah, bukannya saya menunda-nunda, saya benar-benar mencoba yang terbaik. Lagi pula, saya bukan ortodoks dari keluarga Qin, saya ingin membuka pintu batu ini, butuh waktu. Qin Guang menjelaskan, wanita tua, itu mendengus dingin dan berkata, jika kamu tidak bisa membukanya, maka minggir, dan aku akan langsung memecahkan pintu batu ini dengan paksa. Qin Guang, saya tidak bisa menahannya, begitu Anda secara paksa memecahkan gerbang batu, larangan di dalamnya akan dipicu, dan teratai emas Taiyi akan dihancurkan dalam sekejap, dan itu juga akan menyebabkan kura-kura naga buaya raksasa yang akhirnya ditenangkan jatuh ke dalam keadaan mengamuk. Wanita,
Tua, kalau begitu kamu cepat untukku. Ya, ya. Qin Guang buru-buru menjawab, sangat rendah hati. Meskipun dia telah mengambil alih keluarga Qin, segala sesuatu tentang dia telah diperoleh dengan dukungan dari faksi Taishuan, dan di depan orang-orang dari faksi Taishuan, dia hanyalah budak anjing yang tidak memiliki martabat dan dipanggil sesuka hati. Tepat ketika Qin Guang hendak terus menggunakan caranya untuk mencabut larangan gerbang batu, tiba-tiba, suara pedang yang tajam terdengar, dan kekuatan perintah guntur yang kuat berubah menjadi ki pedang yang menakutkan dan menebas langsung ke arah Qin Guang. Thunder Order adalah kekuatan ketertiban yang dipadatkan oleh Qin Yun. Wanita tua dari faksi Taishuan langsung bereaksi tiba, mendengus dingin, dan meninju segel satu tangan, suara gemuruh memekakkan telinga, dan gunung ketertiban muncul, menghalangi ki pedang perintah guntur itu. Ledakan, tatanan guntur bertabrakan dengan tatanan bumi, dan tiba-tiba memicu gelombang ki badai yang tak tertandingi. Cari kematian, wanita tua, itu berteriak dengan marah, terbang keluar, dan melakukan konfrontasi sengit dengan Qin Yun, yang telah membunuh. Meskipun wanita tua itu adalah pembangkit tenaga listrik Sein Realem tua, perintah Qin Yun adalah petir dengan kekuatan ofensif yang sangat mendominasi. Selain itu adalah bantuan Yun Hao untuk membimbing kekuatan ketertiban yang kental, yang membuat kontrol Qin Yun atas kekuatan Thunder Order mencapai tingkat yang sangat tinggi. Oleh karena itu, Qin Yun bertarung dengan wanita tua ini, dan dia tidak ketinggalan sama sekali. Qin Guang menyeka segenggam keringat, dia baru saja ketakutan. Dia tidak pernah menyangka bahwa Qin Yun akan kembali hidup-hidup, dan Qin Yun juga luar biasa. Tanpa menunggu Qin Guang menghela nafas lega, tiba-tiba, kekuatan ketertiban yang menakutkan lainnya pecah. Yun Tianquo memegang pedang berat di tangannya, dan menebas ke arah Qin Guang dengan momentum yang ganas. Hati Qin Guang terkejut. Sial, kesucian transenden. Qin Yun bahkan dihitung. Yun Tianquo, seorang pria vulgar dan sembrono dari tempat kecil ini, benar-benar memasuki kesucian. Qin Guang tidak bisa lagi peduli membuka gerbang batu untuk melarangnya, jadi dia hanya bisa berusaha sekuat tenaga untuk memulai duel dengan Yun Tianquo. Perubahan, seperti itu tidak terduga. Keempat alam suci terkait erat dalam sekejap, dan mereka tidak dapat dipisahkan. Segera setelah itu, Yun Hao dan Qin Wan juga terbang dan datang ke lapangan. Qin Yan, siapa kedua orang ini? Seorang pemuda dari sekte Taishuan berkata dengan dingin dengan ekspresi bangga. Qin Yan adalah cucu Qin Guang, dan seperti Qin Guang, di depan orang-orang dari sekte Taishuan, dia menundukkan kepalanya dan berkata dengan hormat, kembali ke Tuan Muda Sun, dua orang ini, salah satunya adalah Qin Wan dari keluarga Qin kami. Adapun pria itu, saya tidak mengenalnya. Tetapi dia datang sekali kemarin dan membunuh sesepuh 7 kali lipat dari keluarga Qin kami. Pria yang disebut Tuan Muda Sun menghela nafas, lalu melirik lelaki tua di sampingnya, dan berkata, pria ini dibunuh secara langsung. Adapun Qin Wan dari keluarga Qin, Anda bisa tinggal. Wanita kecil ini memiliki kulit halus dan daging yang lembut, dan memiliki sosok yang sangat baik, terutama kaki panjang itu, yang sangat menyukai pemuda ini, dan dapat bermain selama setahun. Ya, Tuan Muda, orang tua, itu langsung mengeluarkan perintah itu, dan energi kekerasan meledak dari tubuh lelaki tua itu. Ini adalah pembudidaya dari 9 lapisan alam kesengsaraan. Ledakan. Dengan ledakan, lelaki tua itu tiba-tiba menjauh, dan kekuatan agung meledak ke arah Yun Hao. Pada saat ini, Yun Hao, karena kekuatan spiritualnya belum pulih, tidak bisa lagi menggunakan kekuatan pola leluhur setengah langkah untuk membunuh para dewa. Tetapi dalam menghadapi serangan kuat lelaki tua ini, Yun Hao tidak takut, dan dengan gerakan hatinya, 9981 pedang terbang meraung. Cahaya pedang, yang dinyalakan oleh pedang terbang itu seperti sungai cahaya bintang yang terang. Orang tua, itu menghancurkan dengan pukulan, dan sekumpulan pedang terbang liar dengan tinju yang ganas. Saat berikutnya, langit berbintang turun. Ini adalah penguasaan Yun Hao atas langit berbintang. Ukiran subskema serangga, hancurkan untukku. Orang tua, itu meraung dengan marah, tinjunya terus meledak, bintang-bintang yang dia pukul hancur, dan cahaya bintang dimusnahkan. Tapi begitu dia mematahkan kekuatan magis Yun Hao, sudah ada percikan 4 warna yang menunggunya di depannya. Pupil lelaki tua, itu menyempit, dan perasaan bahaya yang ekstrim muncul dari lubuk hatinya. Jangan menunggu dia menanggapi.
Percikan 4 warna yang tampaknya ringan tiba-tiba meledak dan berubah menjadi gelombang api yang menakutkan. Ah orang tua, itu menjerit mengerikan di lautan api. Yun Hao bergegas ke lautan api, dan saat berikutnya, kekuatan naga yang besar meletus, dan di lautan api yang mengamuk, naga emas bercakar 4 dari ribuan zang tiba-tiba muncul. Kekuatan naga, yang tak tertandingi, mengintimidasi. Penonton kaget. Naga ilahi bercakar 4 emas, ini adalah keberadaan naga surgawi yang akan segera dipromosikan. Orang tua 9 kali lipat di lautan api, setelah melihat naga emas bercakar 4, sangat ketakutan sehingga dia bahkan mengesampingkan rasa sakit yang disebabkan oleh pembakaran api di sekujur tubuhnya, dan matanya berkaca-kaca. Nafas naga itu seperti pedang raksasa yang menebas, dan dengan keras, itu membelah lelaki tua 9 kali lipat dari alam kesengsaraan menjadi beberapa bagian. Naga bercakar 4 emas terbang dalam api yang mengamuk, dan matanya dengan makna dingin dan acuh tak acuh menyapu semua orang yang hadir. Hari ini, kalian semua harus mati. Setelah teriakan kemarahan, pembunuhan dimulai. Dan, cerita pun berakhir. Sampai jumpa lagi di episode selanjutnya. Terima kasih guys kepada kalian yang telah mendengarkan cerita Donghua ini. Jangan lupa tekan tombol subscribe-nya dan nyalakan notifikasinya untuk mendapatkan update cerita Donghua lainnya dari channel Joy Donghua. Terima kasih.